nomor 1 itu dibaca. Nah, kalau Anda mengatakan diwafatkan di situ berarti dia wafat dan bangkit pada abad pertama, maka Anda harus menerima konsekuensinya. Di ayat 15-nya di situ juga Yahya atau Yohanes Pembaptis mengalami hal yang sama. Lahir, wafat, bangkit. Apakah Anda mengimani bahwa Yohanes juga sudah bangkit dari kubur? Nah, itu berat. Makanya kalau hanya memahami terjemahan Al-Quran tanpa ada ilmu itu nanti ditertawakan umat Islam. Sekira gitu ya. Jadi Yesus nanti itu bangkit setelah manusia bersamaan dengan Yesus bangkit. Baca Kolose 3 nomor 1. Pendekatan bahasanya sunegeiro, Yesus dibangkitkan bersama dengan orang-orang mati dari alam kubur. Demikian. Oke, masuk. Silakan di tema kita. Itu apa temanya tadi? Dibikin aja ulang apa blokir, yaitu apa suara Tuhan apakah makhluk? Itu bagus tuh. Iya, Bang Suma. Di dalam surat Maryam Apa suara Tuhan apa? Suara Tuhan apakah makhluk? bahwa Isa itu dilahirkan dan mati dan bangkit kembali. Jadi ya di situ dia sudah menciptakan ya, kalau saya lihat ya, sudah mati dan dibangkitkan naik ke surga. Nggak ada dijelaskan di mana. Tunjukkan di dalam Al-Quran di mana bahwa dia dia akan datang kedua kali lalu dimatiin lalu dibangkitkan lagi. Di mana dalam Al-Quran? Ayat mana? Akan Anda membaca sendiri kan dalilnya? Itu dalilnya sudah Anda baca. Pada saat aku diwafatkan dan pada saat aku dibangkitkan. Nah, Nabi Isa akan turun untuk kedua kalinya, diwafatkan, dimatikan. Semua makhluk hidup akan mati, tak ada. Bahkan malaikat pencabut nyawa pun akan mati nanti. Yang mencabut dan yang mematikan, yaitu malaikat maut pun akan mati. Nanti kemudian setelah dibangkitkan manusia itu di padang mahsyar, ketika dibangkitkan disatukan di padang mahsyar, barulah Yesus itu bangkit. Jangan bantah dalil. Kolose 3 nomor 1. Jangan dibantah dalil kitab sudah. Tidak nyambung di Kolose sama di Al-Quran. Aku bahas apa yang ada dalam Quran. Di ucapan Anda itu dibantah oleh kitab Anda sendiri. Anda menarasikan Al-Quran dengan asumsi liar Anda. Anda tahu tidak kapan data itu Yesus ucapkan? Isa ucapkan. Pada saat apa Isa mengucapkan itu? Tertulis bahwa Nabi Isa itu kan datang lalu membunuh babi, mematahkan salib, kan gitu selalu dinarasikan. Terus dimatikan lagi. Di mana ayat dalilnya di dalam Quran begitu, Bang Suma? Itu dalil yang kamu baca. Maryam 33 itu apa? Nggak ada di situ dia. Iya, pada saat aku diwafatkan dan dibangkitkan. Kan nanti pada hari terakhir kan dia sudah mati, sudah dibangkitkan dan sudah dinaikkan ke surga. Loh, yang jadi pertanyaan saya di mana dia akan turun ya? Nah, terus kalau begitu di mana Anda? Coba Anda tunjukkan kepada saya kapan Nabi Isa wafat di dalam Al-Quran. Coba kapan Nabi Isa meninggal dalam Al-Quran? Kapan? Itu sudah dijelaskan di surat. Ya, di kapan? Coba di mana? Di mana? 33 34 Maryam. Semua yang manusia itu memiliki 3 fase dalam hidupnya. Saya pun demikian. Saya dilahirkan, saya diwafatkan dan saya dibangkitkan. Semua makhluk hidup begitu. Coba Anda baca di dalam Maryam 15 itu. Itu untuk Yahya. Jadi ini Bang Suma, di mana dalilnya bahwa dia akan turun lagi terus dimatikan lagi? Alamak. Di mana dalam Quran dalilnya? Itu tadi Anda sudah baca. Itu Anda sudah baca. Pada saat aku dilahirkan, pada saat aku diwafatkan dan pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Anda sudah baca dalilnya. Anda masih cari. Itu sudah terjadi. Di mana Nabi Isa alaihissalam itu meninggal? Di mana? Sedangkan Allah mengatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa, diam. Al-Quran mengatakan bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa. Mereka menuduh Nabi Isa dibunuh, tetapi tidak. Allah mengangkatnya ke hadiratnya. Tuh dalilnya ada. Nah, mana dalilnya Nabi Isa mati, wafat? Itu Maryam 33 34. Yang saya maksud di mana dalilnya Nabi Isa dibunuh? Itu dijelaskan bahwa nenekmu kiper. Justru Al-Quran surah An-Nisa, dengar, naik ke surga. Bung, Anda punya akal tidak? Anda punya akal tidak? Anda punya akal tidak? Anda punya akal tidak? Nabi Isa itu turun terus mau dimatikan lagi, tugasnya mematahkan salib dan membunuh babi. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum.
Jangan Ini dalilnya. lari-larilah Bang Suma. Aku tanya dalilnya di mana? Ini dalilnya. Ini dalilnya. Mereka mengatakan telah membunuh, padahal mereka Bukan tidak itu. membunuhnya dan tidak menyalibnya. Dengar, saudara Yosi, dengar. Yang saya dengar. minta, Dengarkan saudara Yosi, penyembah Yudas, dengarkan. Mereka mengatakan telah membunuhnya. Walakin, wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbihalahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Akan tetapi mereka tidak membunuh. Tidak membunuh berarti tidak wafat. Mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini dalilnya, mereka tidak membunuh. Melainkan yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Bal rafa'ahullahu alaihi. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, akan tetapi Allah mengangkat Nabi Isa kepada kehadiratnya. Lalu kapan wafatnya? Wafatnya nanti setelah ia datang. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Itu dalilnya tuh. Mereka kemudian tidak membunuh, melainkan Allah mengangkatnya ke langit. Lalu kemudian nanti datang kedua kalinya, dikatakan oleh Allah, tidak ada satupun dari ahli kitab yang tidak beriman ketika ia datang kedua kalinya. Ketika kiamat terjadi, tak ada lagi makhluk hidup. Semuanya mati. Pada saat itu kemudian, apa yang terjadi? Orang dibangkitkan. Semua dibangkitkan. Yesus dibangkitkan. Isa dibangkitkan. Semua dibangkitkan. Hidup kembali. dalilnya bahwa Isa akan turun mematakan salib. Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Menjelang kematiannya semua akan beriman. Kok lari-lari sih? Aku minta yang lain kok dijawab pakai hal yang Apanya yang Anda minta? Itu bukti bahwa Nabi Isa akan datang untuk yang kedua kalinya di akhir zaman. Iya, Tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Tapi ini loh, aku bingung ya kenapa Allah gitu udah diangkat hidup-hidup, terus udah di surga diturunin lagi ke dunia. Bukan di surga, dia di langit. Dia turun untuk apa? Untuk menghakimi ente semua. Untuk menghakimi, karena ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Kamu. Karena kamu menuhankan dirinya. Terus satu lagi, katanya Udah, Nabi Isa turunkan. akan dimatikan Terus lagi. turunkan monyet ini, turunkan. Terus Monyet ini dalilnya di mana? Bahwa Turunkan dia monyet tertutup. ini, kamu ke gereja, kau jilat pantat pendeta. Oke? Kamu tidak punya hak berbicara Quran. Kalau kamu ingin belajar silakan, tapi kalau Anda ingin menghakimi Quran, kau pergi ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Kamu nggak pantas untuk bahas Quran. Kafir laknatullah alaih. Semoga neraka menjadi tempat kembalimu kekal. Amin. Amin, 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 amin. Lanjut, Meme. Sok tahu Al-Quran, membacanya pun tak bisa. Bibel aja nggak paham. Membahas Quran, ilmu nggak ada. Sok tahu, penyesat. Udah tahu Nabi Isa, Yesus akan datang mengusir kalian. Kenapa dia datang kedua kalinya? Karena ada terdakwa. Siapa yang terdakwa? Yang menuhankan dirinya. Siapa yang menuhankan dirinya? Kristen. Mana buktinya? Matius 7:22. Matius 7:15-23. Orang-orang Kristen akan diusir oleh Yesus. Dianyahkan ke neraka. Itulah tujuannya dia datang. Pada hari terakhir nanti. Berarti Isa datang kan? Yesus datang kan? Pada hari terakhir. Dia akan datang. Pada hari terakhir itulah aku akan pada hari terakhir banyak orang menyeru aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami telah bermujizat, bernubuat mengusir setan demi namamu? Maka pada saat itulah aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu bukti. Itu bukti bahwa Al-Quran mengatakan beliau akan datang sebagai pertanda akan datangnya kiamat. Kedatangan yang kedua. Itu jelas itu. Jadi dia datang dalam keadaan hidup. Dia terangkat ke langit dalam keadaan hidup. Untuk kedua kalinya dia datang kemudian. Apa pembuktiannya? Bahwa Yesus itu tidak kemudian mengalami kematian. Baca Matius 24.
nomor 23 sampai seterusnya. Di situ sangat jelas dikatakan. Yesus malah mengulangnya. Camkanlah, camkanlah. Sebab kedatanganku nanti bukan ditandai seperti apa yang diterangkan oleh penyesat di padang gurun dan dalam bilik. Tetapi kedatanganku seperti kilat yang menyambar bercahaya dari timur sampai ke barat. Ya. Jadi jangan ngarang-ngarang, apalagi mengertikan terjemahan Al-Quran dengan seenak perutnya. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam wafat dan kemudian bangkit, berarti Anda juga harus mempercayai ayat 15-nya. Yohanes atau Yahya mati bangkit. Berarti Yesus gugur karena ada dua orang yang mati bangkit. Modal terjemah mau membahas Islam, mau menggurui kita. Kau ke gereja, cari pendeta, kasih melorot celananya, masukkan jari telunjuk Anda masuk, pull, cabut, habis itu jilat tangan Anda. Kalau Anda merasa itu permen, berarti Anda masih gila. Tapi kalau Anda sudah merasakan itu adalah coklat yang basi, berarti Anda sudah sedikit mewaras. Oke, Bang, ini si Adripati nih, Bang. Abang dikatakan menghina, kan dia bilang itu ajaran Nabi kita, Bang. Ini orangnya, Bang. Menghina apa? Tahu tuh dia si Adripati. Apa yang saya hina? Kalian yang bekerja sama dengan iblis agar Nabiullah itu mati disalib. Kalian yang menghina. Kalian mau Ayo, kali agar Adipati. manusia suci itu mati terkutuk. Ada apa dengan kalian? Ini dia, Bang, jadi berhala dia, Bang. Padahal di bawah dia ngata-ngatain nih. Adripati. Woi, jadi berhala kau kan? Gak ada suara kau. Kau Halo. udah, Meme lanjut itu. Udah aku bikin temanya, Me. Kalau berdebat ya menghina orang ya. Ih, Itu ajaran dari mana itu? Yang menghinanya mana? Penghinaannya mana? Itu tadi Apa tuh? Yosi dihina, Yosinya dihina Pak Ya, Yosi. dihina gimana? Ya kamu ngomong apa tadi? Ngomong apa? Anda yang mendengarkan, Anda yang coba Anda benerasi. Saya menghinanya apa? Nggak ada memori di otakmu ya berarti. Ya, aku tanya sama kamu, justru kamu nggak bisa jawab. Lucu. gak Berarti punya kamu ilmu. menghina. Udah kau. Jelas-jelas kamu menghina. Ini salah patat Menghinanya keledai. di mana? Salah patat Menghinanya di keledai mana? kau. Turun. Menghinanya di mana? Tunjukkan kepada saya. Kalau Anda merasa terhina mungkin, tapi saya tidak menghina. Anda merasa terhina mungkin, karena memang Anda berasal dari puing-puing hinaan. Oke, lanjut. Meme, itu udah judulnya. Suara Tuhan apakah makhluk? Meme. Ini enak untuk dibahas karena belum dibahas. Bagus ini. Udah lanjut. Jadi harapan saya kepada teman-teman Kristen yang di bawah itu ya, kalian harus berdoa kepada Tuhan supaya misteri Elohim ini akan Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Yang penting bukan Allah lah. Yang penting. Oke. Bang Juma udah siap dengan topi ini, Bang Juma? Insya Allah siap, silakan. Oke. Iya, jadi begini ya, saya Macamnya bagus sekali lu mesti balik ini. saya opening duluan ya. Iya, Enggak, dia bilang, silakan. Bang Juma dah siap dengan topik ini. Macam bagus sekali lu buko. Meme. Lanjut. Oke. Ya, jadi buat teman-teman Kristen yang bawah itu kalian nyimak baik-baik tentang perdialogan kami pada sore hari ini, yaitu misteri Elohim versus Bang Juma dan kawan-kawan. Ya, jadi topik pembahasan begini ya. Ini jarang dibahas oleh para pendialog Islam dan Kristen berkaitan tentang suara Tuhan itu kan harus dikaji. Kira-kira suara Tuhan itu apakah itu masih dikategorikan Tuhan ataukah memang makhluk ya? Nah, bagi Kristen itu sudah final bahwasan bagi Kristen suara Tuhan adalah Tuhan. Karena bagi kami tidak mungkin suara Tuhan itu makhluk. Itu bagi Kristen ya. Nah, saya akan langsung menggunakan teologi karet saya ya untuk mempertanyakan di dalam ajaran Islam kepada Bang Juma ini. Saya mengutip salah satu ayat ya, yaitu surah Yasin 82 ya. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Di sini dikatakan Tuhan berkata. Nah, saya ingin bertanya kepada Bang Juma, ketika surah Yasin 82 menginformasikan bahwasan Allah itu
ketika dia menginginkan sesuatu, artinya dalam konteks pencipta alam semesta, dia hanya berkata jadilah, maka jadilah, artinya kun fayakun. Nah, berkata di sini kira-kira Allah mengeluarkan suara itu bunyi atau tidak? Oke, baik. Boleh? Silakan. Ya, jadi berbicara mengenai suara yang ada pada diri Allah. Suara yang kita artikan kemudian kalau kita di Islam ini, itu adalah kalamullah. Kalamullah itu bukan ciptaan. Suara Allah yang melekat pada diri Allah itu bukan ciptaan, tapi adalah Allah itu sendiri. Sama seperti tangan Allah, oke, wajah Allah, dan apa yang ada pada diri yang disifati oleh Allah itu sendiri itu bukan ciptaan. Masalahnya sekarang adalah suara Allah itu selalu diidentikan oleh pemikir-pemikir lemah, suara dalam bentuk yang dimiliki oleh makhluk. Seperti ketika berbicara mengenai mata Allah, penglihatan Allah, itu selalu diidentikan dengan mata makhluk. Kekeliruan kita itu di situ. Kekeliruan saudara-saudara Kristen itu di situ. Suara Allah dengan suara manusia itu beda. Suara Allah, kalam yang ada pada diri Allah, sifat yang melekat pada diri Allah, itu adalah Allah itu sendiri. Di luar daripada itu, makhluk. Itu makhluk. Ketika sudah keluar dari diri Allah, itu makhluk. Tetapi yang dimaksud di sana adalah kalam yang melekat pada diri Allah. Contoh misalnya, di dalam Al-Quranul Karim, falamma ataha Musa nudiya min syati'il walidil aimani fil mug'a. Nah, di situ dikatakan apa? Ya Musa, ini anallah Rabbul Alamin. Tuhan berbicara langsung kepada Nabi Musa, tapi melalui perantaraan. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? Wa ma kana li basarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Ada 3. Tak ada Tuhan kemudian berbicara langsung dengan makhluknya kecuali dengan perantaraan 3. Salah satunya adalah wahyu dari belakang tabir atau dengan mengutus malaikat. Yang dilakukan oleh Nabi Musa, kalau perspektif Al-Quran itu melalui tabir. Kalau di dalam Bible, Musa melalui malaikat. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa. Begitu juga dia berbicara langsung kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang mereka dengarkan itu adalah suara Allah dalam arti kata hakikat yang melekat pada diri Allah? Tidak. Tapi Allah kemudian berbicara kepada mereka melalui tabir. Sama seperti saya berbicara langsung dengan Meme. Tetapi yang didengarkan Meme itu bukan dari saya langsung, melainkan dari HP. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam melalui tabir. Bagaimana kemudian ketika Nabi Musa mendengarkan daripada suara Tuhan, diseru beliau, ya Musa, ini anallah Rabbul Alamin. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Diseru dari balik pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Pertanyaannya, apakah pohon ini adalah Allah? Apakah HP itu adalah Bang Suma yang mengeluarkan suara Bang Suma? Kan? Tetapi Bang Suma bicara langsung kepada Meme. Tanpa perantaraan informasi ini sampai dulu kepada blokir, habis itu ke Bang Al menyampaikan kepada Meme. Tapi saya langsung yang berbicara, tapi di balik tabir berupa HP. Kemampuan berbicara yang ada melekat pada diri saya itu adalah saya. Tetapi suara yang keluar dari mulut saya itu bukan saya lagi. Karena itu adalah individu baru. Itu adalah sesuatu yang baru. Ketika suara saya keluar, direkam menjadi flash disk dan seterusnya menjadi kaset dan seterusnya. Flash disk itu bukan saya.
Suara yang ada di dalam itu bukan saya, tapi adalah satu gelombang nada irama yang berasal dari saya. Tetapi itu bukan saya. Sumbernya dari saya, tapi itu bukan saya. Alam semesta ini semuanya berasal dari suara Tuhan. Tapi bukan Tuhan itu sendiri, tetapi berasal dari suara Tuhan. Sampai sini mungkin saudara paham. Silakan. Oke, saya akan lanjutkan ya. Ini memang narasi yang sangat luar biasa. Oke, saya akan lanjutkan ya. Teman-teman Kristen di bawah itu, harapan saya itu nyimak baik-baik ya tentang pertanyaan saya dan juga penjelasan-penjelasan dari Bang Juma ya. Ini sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh Bang Juma, bahwasan suara Allah yang berasal dari diri Allah, yang ada di dalam diri Allah adalah Allah. Tetapi saya belum menanyakan tentang suara yang keluar dari Allah ya. Nanti kita akan masuk ke sisi itu. Nah, sekarang begini ya, berkaitan tentang tabir dulu ya. Tabir itu memang benar di dalam Asy'ara 51. Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir. Nah, tabir yang dimaksud di sini ketika Bang Juma mengutip Al-Qasas 30 bahwasan Musa itu berdialog dengan Tuhan, Tuhan menggunakan pohon itu sebagai tabir. Oke, saya akui itu, Pak. Ya, benar. Tuhan menggunakan pohon sebagai tabir ya, karena tabir itu penghalang. Itu disebut tabir. Itu tidak saya persoalkan. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Yang saya tanyakan begini Bang Juma. Saya tidak bertanya tentang suara Allah yang ada di dalam diri Allah. Tetapi yang saya tanyakan itu intonasi yang keluar dari Allah. Suara Allah yang sudah keluar dari Allah, yang sudah terpisah dari Allah itu yang saya tanyakan. Contoh begini ya. Manusia ketika dia berbicara, maka ada suara yang keluar dari dalam mulutnya. Berasal dari mana? Dari pita suara ya. Saya tidak tahu apakah Tuhan mempunyai pita suara atau tidak, tetapi saya yakin bahwasan Tuhan pasti tidak memiliki pita suara, tetapi pasti dia mempunyai suara. Kenapa saya katakan Tuhan mempunyai suara? Karena Tuhan menciptakan alam semesta menggunakan suaranya. Tidak mungkin Tuhan itu hanya diam saja, hanya berkata saja, lalu alam semesta itu jadi. Sebenarnya itu bisa saja terjadi, tetapi tidak seperti yang diinformasikan oleh kitab suci. Kitab suci menginformasikan bahwasan Tuhan menciptakan segala sesuatu itu menggunakan suaranya. Artinya ada intonasi, ada gelombang suara yang keluar dari Tuhan. Nah, saya pertanyakan di sini, ketika ada suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan ini, yang sudah terpisah dengan Tuhan, ini masuk dalam kategori Tuhan ataukah dia jadi makhluk suara Tuhan ini? Silakan Bang Juma. Iya, sekali lagi ya, saudara Meme dan sahabat-sahabat yang lain, kita tidak bisa kemudian mensifati Tuhan dengan sifat makhluk. Itu dulu. Tak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan bersuara. Selayaknya kita melihat manusia bunyi. Itu tak ada. Maka ketika manusia ini dengan dasar ketidakberdayaan sebagai makhluk berbicara mengenai Tuhan, maka kita hanya bisa meraba. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita hanya sampai sana merabahnya. Mazmur 33. Dia Tuhan hanya memberi perintah maka semuanya ada. Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terlaksana apa yang ku kehendaki. Jadi kita tidak bisa kemudian mendudukkan perkara ini seakan-akan kita sedang membicarakan makhluk. Gak bisa. Karena kenapa? Dimensi ini adalah dimensi Khalik pencipta. Kita tak ada kemudian kekuatan dan daya untuk menelaah sana. Nah, pertanyaan muncul kemudian, apakah gelombang yang keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu ada gelombang keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu ada suara keluar dari mulut Allah? Dari mana kita tahu? Pernah kita mendengarkan? Sementara Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 37, apa yang dikatakan di sana? Kamu tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Artinya suara Tuhan itu tidak bisa didengarkan ketika Tuhan kemudian ingin berkomunikasi dengan hamba. Maka hanya 3 pasal yang tadi melalui tabir. Maka yang muncul di sana itu adalah makhluk. Pohon adalah makhluk.
Pohon adalah makhluk. Bagaimana dengan yang didengarkan kemudian di kuping Nabi Musa alaihissalam? Itu adalah untaian huruf. Suara adalah hal yang baru. Bukan kemudian Tuhan yang nampak di depannya, kemudian Tuhan berkata sedemikian rupa. Maka Al-Quran kemudian mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, diterangkan, dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam, dibawa oleh Ar-Ruh Al-Amin di dalam hatimu, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Artinya, ketika Al-Quran, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dinyatakan berfirman, bersuara, itu tidak bisa kita gambarkan suara Tuhan itu seperti suara manusia, makhluk. Tidak bisa. Tak ada kekuatan, tak ada alat, tak ada ritme di dalam kehidupan kita, di mana kita menemukan ritme itu untuk menentukan satu kesimpulan akhir bahwa suara Tuhan itu begini loh, sama seperti A, B, C, D. Kenapa demikian? Al-Quran diwahyukan oleh Allah langsung ke dalam kalbu. Kalbu ini apakah mendengar? Yang mendengar itu kuping. Sementara Al-Quran dimasukkan ke dalam hati, kalbu, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW makhluk, Roh Kudus, malaikat Jibril, Iqra. Nah, yang mana suara Tuhan di situ? Itu suara Jibril. Itu suara Roh Kudus. Meskipun disebut itu sebagai suara Tuhan. Jangankan yang itu, orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu suara Tuhan. Nah, apakah yang azan di sana itu adalah Tuhan? Tidak. Jadi suara Tuhan itu melekat pada esensi perintah dan keinginan kehendak yang Tuhan berikan kepada para nabi. Itu suara Tuhan. Tetapi dia bukan untaian-untaian yang masuk dalam kuping, dan bukan huruf-huruf serta lembaran-lembaran yang tertuang dalam sebuah buku. Jadi tak ada. Suara Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu kita tidak mampu meraba selayaknya kita meraba makhluk, selayaknya saudara-saudara meraba dan mendengarkan suara Bang Suma. Mungkin sampai di sini Anda bisa paham. Kalau suara Tuhan aja itu tidak bisa kita dimensikan seperti apa dia polanya, maka apalagi wujudnya. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa Tuhan itu akan datang dalam bentuk daging, apalagi menjadi manusia. Jangan. Karena kenapa? Suara Tuhan itu tidak bisa kita telaah seperti apa objeknya. Kita mengetahui kata suara itu karena kita mendengarkan bahasa Indonesia itu suara itu artinya sesuatu yang memiliki ritme, memiliki gelombang, memiliki nada, not, dan seterusnya. Itu menurut kita. Kenapa? Karena ada kuping. Coba kuping ini nggak ada. Apakah ada yang disebut suara? Ada suara. Kenapa? Karena alat mendengar kita itu tak ada. Suara bagi Allah adalah ketukan, artinya sesuatu yang melekat pada diri Allah yang nantinya ketukannya sampai ke kalbu, hati. Jadi tidak perlu kuping untuk mendengarkan itu. Walaupun salah satu daripada alat indera manusia untuk menelaah firman Tuhan itu adalah kuping, mendengarkan. Tetapi yang kita dengar bukan suara atau hakikat Tuhan, tetapi makhluk. Gabriel, Roh Kudus, para nabi, kitab suci yang dibacakan kemudian oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Al-Quran yang dibacakan oleh manusia, semisal gini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Itu suara Tuhan tuh. Tapi yang melantunkan makhluk. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Tapi yang didengarkan suara Bang Suma, tapi itu adalah suara Tuhan. Artinya apa? Suara Tuhan ini adalah ide, gagasan, kehendak, keinginan yang melekat pada diri Allah, tidak keluar. Tidak menjadi makhluk dia. Jadi suara Tuhan itu tidak menjadi makhluk, tapi melekat pada diri Allah. Yang turun, yang nuzul, itulah makhluk.
Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulah wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Padahal kamu mendengar. Apa yang kamu dengar? Perintah-perintah Allah. Berarti kami mendengarkan suara Tuhan. Yes. Apa itu? Bacaan Quran. Siapa yang membacanya? Bang Suma. Berarti Bang Suma itu Tuhan. Nah, itu dia. Hanya orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi yang bisa memahami ini. Jadi, suara Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, tetapi suara di sini bukan seperti yang disifati makhluk. Demikian. Mantap Gurunda. Assalamualaikum Oke, warahmatullahi luar wabarakatuh. biasa. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore. Me, sebelum dilanjut gue mau nambahin dong, Me. Gurunda boleh ya? Baik, silakan. Saya minum kopi lagi. Mantap. Lanjut. Ya, jadi Me, soal topik suara Tuhan ini sebenarnya apa ya? Memang topik baru ya, baik Kristen maupun Islam tidak ke arah sana gitu. Karena kalau Islam itu lebih ke kalam, Kristen itu lebih ke logos gitu. Sedangkan suara bahasa Arabnya sendiri itu sauti. Sod, wau, dan ta, sauti. Itu bisa kita lihat misalnya contoh di surah At-Toha ayat 108 gitu. Wahosa'atil aswatu lirrahman gitu. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah gitu. Jadi sauti gitu. Nah, terus kalau misalnya kalam ya Al-A'raf ayat 143. Wa kalamahu gitu. Jadi ketika berkata-kata, ketika berbicara gitu. Sehingga gua rasa kayaknya ada kesalahan di dalam meme bos soal yang namanya firman pasti ada suara gitu loh. Itulah kenapa dalam Islam itu ada penjelasan mengenai kalam nafsi dan kalam lafzi. Nah, kalau misalnya suara Tuhan ini yang menciptakan segala sesuatu seperti yang meme bos bilang, itu dalilnya di mana gitu. Karena kalau dibilang suara tok gitu, bukan kalam atau bukan Lego, jatuhnya jadi kayak oh gitu. Itu kan nggak ini, maksudnya apa? Nggak make sense gitu. Apa yang tercipta dari oh gitu. Sedangkan dalam Islam itu kalam, kun. Nah, itu paling. Silahkan Meme Bos. Udah ya, ini sangat luar biasa ya. Ini memang pendialog yang sangat luar biasa yang sore ini yang akan berhadapan dengan Meme Bos ini. Sangat luar biasa ini. Oke, saya akan lanjutkan paparan saya berkaitan tentang suara Tuhan, apakah Tuhan atau tidak. Saya akan mengajak teman-teman Kristen di bawah untuk tetap menyimak apa yang saya pertanyakan ya. Tetapi abaikan apa yang mereka paparkan ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi begini teman-teman, yang ingin saya sampaikan kepada kalian bahwasan sesuatu yang berbunyi itu identik dengan makhluk. Jadi jika ada Tuhan, dia memiliki sifat makhluk, berarti harus sama. Contoh begini ya, manusia identik dengan apa? Dia mempunyai suara, artinya mengeluarkan gelombang suara, mengeluarkan intonasi, mengeluarkan bunyi. Sama seperti ember, kalau kita pukul, dia mengeluarkan suara. Nah, kalau Tuhan dikatakan mempunyai suara, tetapi tidak mengeluarkan intonasi, tidak mengeluarkan bunyi, ini bisu berarti. Mana ada Tuhan dikatakan bersuara, tetapi dia tidak bersuara? Itu tidak ada sama sekali. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Berkaitan tentang apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Yohanes 5 ayat 37, tetapi kita sudah baca di dalam 38-nya. Kalau Bang Juma mengutip hanya 37-nya saja, berarti itu akan bertentangan dengan perkataan-perkataan para nabi yang diinformasikan di dalam kitab Taurat ataupun kitab para nabi. Para nabi menjelaskan secara detail bahwasan Tuhan itu berbicara kepada mereka secara empat mata dan berbicara langsung kepada para nabinya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5:37, tetapi harus diperbaiki dulu 38-nya. Apa bunyi di situ? Bunyi 37-nya bahwasan jangankan rupanya Tuhan, suaranya saja tidak kamu dengar. Tetapi di 38-nya, jikalau kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Siapa yang diutusnya? Yesus. Jadi konteks ayat itu berbicara, jikalau kamu tidak percaya kepada Yesus bahwasan Dia adalah utusan Tuhan, maka jangankan rupa Tuhan, tetapi suara Tuhan juga tidak akan kamu dengar. Tetapi jikalau kamu percaya bahwasan Yesus adalah utusan Tuhan, maka suara Tuhan dan Tuhan itu akan kamu lihat.
Kristen itu dari dulu itu sudah klimaks berkaitan tentang suara Tuhan. Kenapa saya katakan klimaks? Kami sudah finish, kami sudah final. Bagi Kristen itu suara Tuhan adalah Tuhan. Nah, Yesus dikatakan bahwasan di Yohanes 1 ayat 14 bahwasan dia adalah suara Tuhan yang telah menjadi manusia. Suara Tuhan siapa? Yohanes 1 ayat 1. Suara Tuhan adalah Tuhan. Jadi Yesus ini adalah sosok suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, yang terpisah dari Tuhan itu, yang telah menjadi manusia. Nah, ketika suara Tuhan yang sudah terpisah dari Tuhan, yang sudah keluar dari Tuhan, apa boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Kami akan mengatakan dia adalah Tuhan. Karena bagi kami, kalau ada suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, lalu kami bisa akan mengatakan bahwa suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan, maka dia akan menjadi makhluk. Berarti ada di dalam diri Tuhan yang bercampur aduk dengan makhluk. Bagaimana mungkin Tuhan yang sangat agung, yang sangat maha kuasa di dalam dirinya tercampur dengan makhluk? Tetapi Kristen tidak berani mengatakan di dalam diri Tuhan itu ada makhluk. Bagi kami apa yang keluar dari Tuhan, semuanya Tuhan. Jadi ketika Yesus dikatakan firman Tuhan yang telah menjadi manusia, Yesus dikatakan suara Tuhan yang telah menjadi manusia, maka kami mengatakan Yesus adalah Tuhan karena dia adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan. Kalau kami mengatakan suara Tuhan adalah makhluk, berarti Yesus itu makhluk itu bercampur aduk dengan Tuhan di dalam diri Tuhan. Itu tidak ada. Nah, saya akan mempertanyakan tentang suara Tuhan di dalam ajaran Islam selanjutnya lagi ya. Nah, saya sudah mendengar penyampaian Bang Juma bahwasan ya, Tuhan kami itu yang disebut dengan Allah Subhanahu wa taala itu dia bersuara, tetapi bukan seperti makhluk mengeluarkan intonasi, mengeluarkan bunyi. Berarti di sini saya mendapatkan poin bahwasan Allah itu dikatakan berfirman tetapi tidak mengeluarkan bunyi. Sedangkan sesuatu yang berbunyi itu identiknya dengan bersuara dan didengar. Allah dikatakan berfirman, Allah dikatakan berbicara. Bahkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa, ayat 164 itu, bentar saya ambil ya, bukan An-Nisa. Bahkan di dalam Ali Imran ya, ayat 45, bentar. Ini kita ambil ini bentar ya, sabar ya. Nah ini, saya baca di dalam surat Yusuf ayat 2 ya. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Jadi lafal ataupun Al-Quran ini itu diturunkan Allah menggunakan bahasa Arab. Berarti ada intonasi yang keluar dari Allah. Ada bunyi yang keluar dari Allah. Tidak mungkin Allah hanya bisu saja, lalu ada bahasa Arab yang dimengertikan oleh Musa ataupun Muhammad. Tidak mungkin. Masa Allah hanya diam saja, lalu Muhammad bisa mendengarkan bahasa Arab? Kan tidak mungkin. Di sini dikatakan Al-Quran itu diturunkan menggunakan bahasa Arab. Saya tidak bertanya tentang suara Tuhan yang ada di dalam diri Allah. Saya tidak bertanya tentang itu. Yang saya tanyakan itu, ketika Allah berbicara, maka ada suara yang keluar. Yang saya tanyakan ini, suara Allah yang sudah terpisah dengan Allah, yang sudah keluar, yang menjadikan segala sesuatu ini masih boleh dikatakan Allah, ataukah suara ini kita katakan makhluk? Saya ulang sekali lagi teman-teman ya, nyimak baik-baik tentang pertanyaan saya. Allah itu mengeluarkan bunyi, tidak mungkin Allah tidak mengeluarkan bunyi ya. Karena sesuatu yang bunyi itu identik dengan makhluk. Saya tidak mengatakan Allah makhluk, tetapi sesuatu yang berbunyi itu identik dengan sifat makhluk. Jadi kalau Allah dikatakan dia bersuara, tetapi tidak mengeluarkan bunyi, saya katakan mustahil. Yang saya tanyakan di sini, Allah ketika dia berfirman, mengatakan kun fayakun, maka alam semesta ini akan jadi, lalu dia berbicara kepada para nabi Tuhan, pasti dia akan mengeluarkan bunyi. Mengeluarkan bunyi ini ya. Yang saya tanyakan ini, bunyi yang keluar, suara yang keluar dari Allah yang sudah terpisah ini masih bisa dikatakan Allah, ataukah ini sudah dikategorikan makhluk? Silakan. Oke. Baik, jadi sebenarnya kalau saudara itu mendengarkan apa yang menjadi paparan saya tadi di awal, Anda itu sudah sampai pada poin jawaban dari pertanyaan saudara. Tapi lagi-lagi diulang lagi pertanyaannya. Padahal tadi udah saya jawab. Nah, saya paham, saya ngerti
Anda ingin mengatakan Yesus itu bukan makhluk. Tapi susah, karena kitab Anda mengatakan Yesus itu makhluk. 1 Korintus 15:48. Yesus sama seperti makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Jadi tidak perlu panjang lebar. Yang bukan makhluk itu adalah kehendak ilahi, kehendak Tuhan, kehendak Allah untuk kemudian menciptakan makhluknya bernama Yesus. Itu bukan makhluk. Kehendak yang melekat pada diri Allah itu bukan makhluk. Tapi ketika kemudian Roh Kudus atau malaikat Jibril datang kepada Maria atau Maryam, itu baru disebut kemudian makhluk. Kenapa? Roh Kudus menyampaikan kepada Maria. Yang bukan makhluk adalah kandungan daripada kalam yang melekat pada diri Allah itu sendiri. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basaran sawiyan. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Roh Kudus, kepadanya Maryam. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini kehendak Allah. Ini kalam Allah. Yang ini adalah Allah itu sendiri, kehendaknya. Tapi uraian daripada perilaku yang terjadi begitu Roh Kudus datang, Jibril datang, berbincang dengan Maria, berbincang dengan Maryam, itu adalah makhluk. Jibril, Roh Kudus, dan Maryam. Itu jelas. Lalu malaikat Jibrilnya mengatakan apa? Maryamnya mengatakan apa? Qalat inni a'udzu birrahman minka in kunta taqiyan. Sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau adalah orang yang bertakwa. Malaikat Jibrilnya mengatakan, qala innama ana rasulur rabbih li ahabalaki gulaman zakiyan. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu, wahai Maryam, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Kehendak Allah adalah Allah itu sendiri yang melekat pada diri Allah, terimplementasi dengan terjadinya progres malaikat Jibril atau Roh Kudus datang kepada Maria. Itu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Terjadi komunikasi. Qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun walam aku bigi. Apa dikatakan sana? Bagian ya, sahabat-sahabat. Saya bukan seorang berzina. Bagaimana mungkin saya memiliki anak? Sedangkan saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Saya bukan pezina. Ini kalam. Pelakunya manusia. Tapi kehendak ini bisa terjadi, itu kalam Allah yang melekat pada diri Allah. Jadi berbeda antara kehendak Allah dengan apa yang tertuang kemudian pekerjaan objek yang bekerja di dalamnya sebagai implementasi daripada kalam Allah. Itu makhluk. Seperti misalnya, ya Musa, itu kehendak Allah. Itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi ketika melibatkan adanya pohon, kemudian ada suara yang didengarkan oleh Nabi Musa, kemudian ada Nabi Musa mendengarkan dan menjawab itu adalah makhluk. Nah, lalu bagaimana dengan Yesus? Kita lihat dalam Lukas misalnya, atau dalam Matius. Dalam Lukas saja kita ambil. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Ini kalam Allah, ini kehendak Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamainya Yesus. Ini kalam Allah. Ini yang melekat pada diri Allah. Itu yang disebut firman Allah. Tetapi yang dilakoni oleh Gabriel ketika datang pada bulan ke-6 kepada Maria, itu bukan lagi Allah. Tetapi itu sudah melibatkan makhluk. Maka Gabriel dan juga Maria saja tidak disebut sebagai Allah, tetapi sesuatu yang diperintah, sesuatu makhluk yang diperintah oleh yang sang pemilik kalam untuk berlaku seperti demikian. Dan di situ belum ada Yesus. Yang kalau Gabriel aja dan Maria adalah makhluk, bagaimana dengan Yesus? Di situ belum ada Yesus.
Sungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut sebagai anak Elohim yang maha tinggi. Dan Tuhan Elohim akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapak leluhurnya. Ini yang disebut kalam, sifat kehendak. Siapa yang mau itu terjadi? Allah. Berarti itu kehendak Allah. Itu adalah Allah itu sendiri. Tetapi ketika sudah disampaikan kepada Maria, melibatkan makhluk dan seterusnya, apa yang terjadi kemudian? Lahir, hamil, lahir, itulah makhluk. Yesus makhluk. Sama seperti ketika Anda mengatakan, ayam saya bertelur. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang mau? Anda memiliki ayam, Anda memiliki telur. Anda yang berkehendak memiliki seekor ayam, lalu ayam itu bertelur. Jadi yang Anda adalah kehendak Anda memiliki ayam. Tetapi ayam yang bertelur yang Anda ucapkan itu bukan Anda. Anda mengatakan, saya ingin membeli monyet. Kehendak Anda yang ingin memiliki seekor monyet itu Anda. Tetapi monyet yang Anda beli di pasar itu bukan Anda. Kehendak Allah ketika Maria ingin hamil, itu adalah Allah. Itu adalah kalam yang melekat pada diri Allah. Kalam nafsi, keinginan, kehendak, ide, gagasan yang ada melekat pada diri Allah. Tetapi Maryam, apalagi anak yang keluar dari perutnya, buntelan yang keluar ini, itu bukan Allah. Tetapi sesuatu makhluk baru, ciptaan yang berasal dari ide Allah, yang berasal dari Allah itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Emang, karena lu hanya ciptaan, lu hanya makhluk ciptaan. Yohanes 8:42. Aku datang bukan atas kehendakku. Ya emang, ente cuma makhluk ciptaan. Kelirunya kemudian adalah Kristen yang berasal dari barat ini menganggap yang keluar dari rahim Maria ini adalah Allah itu sendiri. Bagaimana mungkin ketika Anda berteriak dengan mulut Anda, onde, onde, pisang hijau, keluar dari mulut suara, ada gelombang, ada irama. Ternyata onde-onde dan pisang hijau itu adalah Anda. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang keluar dari Anda bukan Anda. Bukan Anda. Tapi yang keluar dari Anda adalah cerminan dari kehendak, ide, gagasan, pokok pikiran yang ada pada diri Anda itu sendiri. Yang adalah Anda. Tapi yang keluar itu bukan Anda. Yesus bukan keluar dari mulut Allah. Yesus keluar dari mulut rahim. Jadi Yesus jauh kali. Ibaratkan motor, dia itu adalah karbon dioksida. Bukan knalpot, bukan suara knalpot, bukan asap, tapi karbon. Jauh. Jauh antara karbon dengan motor. Motor ya motor, karbon ya karbon. Karbon ada karena mesin berbunyi. Mesin berbunyi mengeluarkan asap, melahirkan karbon. Begitulah Yesus. Tuhan menginginkan, maka Tuhan berkehendak. Kehendaknya disampaikan Gabriel. Gabriel menyatakan kepada Maria. Maria bunting, keluar Yesus. Yesus bukan Allah. Yesus makhluk ciptaan Allah. Ya, semoga Anda kemudian bisa memahami ini. Silakan. Oke. Dicambuk. Oh, oke, terima kasih atas cambuannya. Saya lanjutkan lagi ya. Saya mungkin akan mendefinisikan dari berbagai macam kalimat ya. Pertama saya belum mendefinisikan, tetapi saya ingin menjelaskan sebuah analogi ya. Analoginya begini. Saya adalah seorang manusia, ketika saya berbicara maka ada keluar gelombang suara dan memiliki bunyi. Nah, ketika suara saya sudah keluar dari saya, yang sudah terpisah dari saya, apakah boleh dikatakan saya? Tak bisa. Suara saya yang sudah keluar dari saya itu tidak bisa dikatakan lagi meme. Itu benar. Tetapi Tuhan itu beda dengan makhluk. Tuhan kalau dia berbicara ada suara yang keluar dari dalam dirinya, yang sudah terpisah dengan dia, tidak bisa dikatakan makhluk. Kalau kita mengatakan suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan kita katakan makhluk, berarti ada di dalam diri Tuhan yang tidak ada kekekalan. Bagi orang Kristen, apapun yang ada di dalam diri Tuhan itu semuanya adalah kekekalan. Jadi kalau kita beranggapan bahwasan suara Tuhan yang keluar dari Tuhan itu kita menganggap sebagai makhluk, berarti ada makhluk yang tercampur di dalam diri Tuhan.
Berarti ada sebagian di dalam diri Tuhan yang tidak kekal. Nah, inilah perbedaan pendapat antara Islam dan Kristen dari dulu sering berdebat itu berkaitan tentang suara Tuhan ini Tuhan atau bukan. Maka hari ini kita akan membuka sebuah tabir rahasia berkaitan tentang suara Tuhan. Maka seorang debater bos yang mempunyai akun namanya Misteri Elohim akan menguraikan secara jelas di sini. Dengar baik-baik apa yang saya paparkan kepada umat Kristen yang telah hadir pada sore hari ini di room ini. Karena saya telah dibimbing oleh Roh Kudus untuk menyadarkan kalian supaya kalian tidak membelok terhadap ajaran-ajaran Yesus. Yesus menekankan kepada kalian di dalam Markus 13 ayat 13 bahwasan orang-orang akan mengucilkan kamu oleh karena namaku, tetapi setiap orang yang bertahan akan kesudahan, ia akan selamat. Itu dengar baik-baik ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Saya akan terus melakukan analogi, tetapi bukan analogi karet ataupun akrobatik. Tetapi analogi di sini untuk menyadarkan teman-teman bahwasan apa yang saya analogikan ini memang sangat masuk akal. Pertama, apakah Al-Quran itu boleh dikatakan Allah? Saya mengatakan Al-Quran itu secara fisiknya itu bukan Allah. Apakah Alkitab boleh kita katakan Tuhan? Enggak. Alkitab itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Tetapi mengandung perkataan Tuhan. Al-Quran mengandung perkataan Tuhan, tetapi bukan Tuhan. Bukan sosok Tuhan itu sendiri yang menjadi Al-Quran, dan bukan sosok Tuhan itu sendiri yang menjadi Alkitab. Tetapi kitab suci mengandung perkataan Tuhan. Apakah perkataan Tuhan yang keluar dari Tuhan itu ditenteng oleh para nabi lalu dimasukkan ke dalam kitab suci? Bukan. Perkataan Tuhan itu didengar oleh para nabi bukan berarti perkataan Tuhan masuk ke dalam telinga para nabi, tinggal di dalam para nabi, bukan. Ketika Tuhan berbicara dengan para nabi, maka ada gelombang suara yang keluar dari Tuhan. Gelombang suara ataupun intonasi ataupun bunyi ini yang disebut dengan Tuhan, yang disebut Tuhan. Lalu nabi mendengarkan intonasi itu. Lalu ketika dia sudah mendengarkan itu, maka dia mendokumentasikan menjadi sebuah kitab tentang apa yang dia dengarkan. Berarti dia mendokumentasikan ini bukan suara Tuhan yang ini dia masukkan dalam kitab ini, tetapi dia mendengarkan dari suara tadi. Nah, sekarang suara yang didengar oleh para nabi dikatakan Tuhan atau tidak? Ya Tuhan. Mana suara Tuhan bukan Tuhan? Ini pemahaman dari mana? Ini penafsiran dari mana ini? Tuhan itu memiliki kehendak, memiliki firman. Tuhan melakukan pekerjaannya itu sebenarnya dia hanya berkehendak saja bisa. Tetapi kitab suci tidak menjelaskan bahwasan Tuhan melakukan pekerjaannya itu hanya berkehendak saja. Tetapi kitab suci mulai dari kitab Yahudi, Kristen maupun Islam menjelaskan bahwasan Tuhan melakukan pekerjaannya itu menggunakan suaranya. Maka di dalam surat Yasin 82 tadi mengatakan Allah hanya berkata kun fayakun maka segala sesuatu terjadi. Artinya Tuhan itu tidak hanya berkehendak saja. Kehendak adalah berkeinginan, yang melakukan segala sesuatu adalah suaranya. Yang saya persoalkan di sini bukan kehendak. Kehendak yang ada di dalam diri Tuhan adalah sifat Tuhan. Apa boleh dikatakan sifat Tuhan adalah Tuhan? Saya katakan sifat Tuhan adalah Tuhan. Tidak mungkin sifat Tuhan bukan Tuhan. Yang saya pertanyakan ini suara Tuhan yang keluar dari Tuhan ini. Ini yang menjadi persoalan. Bagi orang Kristen sudah final. Suara Tuhan yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Kalau saya bertanya kepada teman-teman muslim, apakah suara Tuhan itu adalah Tuhan? Bukan. Kalau teman-teman muslim mengatakan suara Tuhan yang sudah keluar dari Tuhan itu dikategorikan makhluk, berarti ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala ini sebagian adalah makhluk, tercampur aduk dengan makhluk. Tetapi bagi orang Kristen bukan. Jadi harus bisa dibedakan suara yang didengar oleh para nabi dengan dikatakan kitab suci adalah firman Tuhan. Itu bisa dibedakan, tidak bisa. Jadi teman-teman harus paham tentang pertanyaan saya ya. Yang saya tekankan dari tadi itu, Allah itu mengeluarkan bunyi, suara yang keluar dari Allah ini, apakah kalian akan menafsirkan sebagai makhluk, ataukah kalian akan menafsirkan tetap menjadi Allah? Ini yang harus kita bahas ini, karena Yesus adalah suara Tuhan yang keluar. Maka di dalam Yohanes 6 itu mengatakan, Yesus mengatakan bahwa aku telah keluar dari Allah. Yesus mengatakan dirinya keluar dari Tuhan.
Kalau sudah dikatakan keluar dari Tuhan hanyalah suara, tidak ada akan keluar dari Tuhan, tidak ada. Yang keluar dari Tuhan hanyalah suara Tuhan. Maka ketika suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, kami mengatakan dia adalah Tuhan, tidak mungkin makhluk. Kalau kami mengatakan makhluk, berarti di dalam diri Tuhan tercampur dengan makhluk. Saya tekankan sekali lagi harus dijawab. Allah mengeluarkan bunyi ketika suaranya itu keluar yang sudah terpisah dari Allah, itu boleh dikatakan Allah ataukah sudah menjadi makhluk. Saya tidak bertanya tentang media yang digunakan oleh suara tersebut. Saya tidak bertanya tentang media yang digunakan oleh Allah ketika berbicara dengan Musa di dalam Al-Qur'an 30. Tuhan menggunakan media pohon di situ untuk berbicara dengan Musa. Tetapi saya bertanya tentang suara yang berbicara dengan Musa, itu yang saya tanyakan, bukan medianya. Suara yang keluar dari Allah ini apakah masih menjadi Allah ataukah menjadi makhluk? Silakan. Iya, tadi saya sudah menjelaskan tak ada dimensi pada diri manusia untuk bisa mengetahui suara Allah. Tak ada. Tak ada orang yang pernah mendengarkan suara Allah. Dan suara Allah tidak ada yang pernah bisa mengetahui bahwa itu adalah untaian huruf-huruf. Karena suara yang melekat pada diri Allah itu bukan makhluk. Selayaknya tangan pada diri Allah itu bukan makhluk. Tetapi tangan yang ada pada diri Allah tidak bisa diserupakan dengan tangan yang ada pada diri manusia. Suara yang ada pada diri Allah tidak bisa kemudian diartikan sama seperti suara yang ada pada diri makhluk. Tak ada yang bisa menerawang kemudian tentang Allah, tentang wujud Allah, tentang hakikat Allah. Tak ada. Zat Allah, hakikat Allah itu tidak bisa diterawang, dipikirkan, dinarasikan, diwujudkan seperti apa yang dipikirkan oleh makhluk. Tidak bisa. Lalu bagaimana dengan suara yang muncul kemudian kepada Nabi Musa? Tuhan datang menyatakan keberadaan dirinya disesuaikan dengan adanya alat pendengaran pada Nabi Musa. Dengan demikian, apakah pohon itu adalah Tuhan? Apakah nyala api itu adalah Tuhan? Apakah tiang awan itu adalah Tuhan? Bukan. Itu bukan Tuhan. Tapi adalah makhluk yang kemudian Tuhan gunakan untuk menyampaikan pesannya. Tuhan menyatakan diri melalui makhluknya. Kepada Nabi Musa. Nabi Musa hanya mendengarkan suara. Nah, apakah suara itu adalah suara Tuhan langsung? Tuhan menggunakan perantara tabir. Karena kalau suara Tuhan diibaratkan kemudian seperti suara kita ini, petir menggelegar aja itu bisa menghancurkan bangunan. Bagaimana dengan suara Tuhan? Tidak ada yang bisa menerawang suara Tuhan itu seperti apa. Nah, kalau saudara mengatakan suara Tuhan itu bukan makhluk dan Yesus itu adalah suara Tuhan, ini apa yang Anda pakai untuk menilai itu? Bibir, hidung, telinga, gigi, kalonjing? Kalau akal tidak mungkin. Mustahil Anda pakai akal untuk itu. Saya curiga yang Anda pakai itu kalonjing Anda yang Anda pakai gunakan untuk bernarasi seperti ini. Karena kalau akal tidak mungkin. Yesus Anda katakan suara Tuhan. Nah, Yesus itu manusia, daging. Dia manusia, daging. Sedangkan di dalam data yang ada di kitab saudara 1 Korintus 15:48 yang saya uraikan tadi, Yesus itu sama seperti Eporaios. Sama seperti Eporaios, sama dengan makhluk-makhluk yang berasal dari surga. Yesus sama seperti makhluk yang berasal dari langit. Sama seperti makhluk-makhluk. Nah, apakah makhluk-makhluk ini adalah Tuhan itu juga? Gimana ceritanya nih? Berarti dari tadi kita berdialog dengan kalonjing. Kita berbicara ini menggunakan akal, menggunakan data. Kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah suara Tuhan, berarti saya berdialog dengan kalonjing. Yesus itu bukan suara. Yang suara itu, yang kehendak itu yang disampaikan Gabriel kepada Bunda Maryam. Keadaan Bunda Maryam hamil itulah suara Tuhan. Itulah kehendak Tuhan, itulah ide Tuhan. Tetapi Maria dan juga Roh Kudus yang adalah Gabriel itu bukan Tuhan. Tapi penyampai firman dan pelaksana firman.
penyampai suara dan pelaksana suara. Yang keluar kemudian dari rahimnya itu bukan penyampai firman dalam arti kata Roh Kudus. Ingat Bang. Dalam Yohanes 16:13 yang disebut roh kebenaran sama dengan tugas daripada Roh Kudus. Tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan kemudian itulah yang disampaikan kepada manusia. Pada saat Roh Kudus mendengarkan perintah kalam dari Allah, aku hendak Maria itu melahirkan anak bernama Yesus. Yesus sudah ada? Belum ada. Nanti Yesus ada ketika kemudian suara Tuhan sampai kepada Maria. Kehendak Tuhan sampai kepada Maria. Barulah kemudian Maria hamil, terciptalah anaknya sematawayang, yaitu Yesus. Jadi ujung-ujungnya apa yang Anda ingin jajakan ini? Yesus suara Tuhan. Itu berarti Anda berbicara menggunakan kalonjing. Bukan menggunakan akal. Yesus itu manusia. Sedangkan suara dengan tangan berbeda. Kalau pada diri manusia, itu berbeda. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan sang suara, bukan, dia adalah sang Tuhan itu sendiri. Karena yang disebut Tuhan itu yang maha berkehendak. Yesus datang atas kehendak. Jadi apapun polanya, jurus apapun yang ingin dipakai, senjata apapun kemudian yang mau digunakan oleh bapak-bapak Kristen untuk mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia adalah firman, hari ini berubah karena Yesus itu adalah suara, tidak akan pernah bisa. Selayaknya orang mengajarkan sapi itu adalah biawak, sapi itu adalah kuda, sapi itu adalah ayam, tidak akan pernah bisa. Kecuali yang benarkan itu semuanya menggunakan kalonjing saja untuk mendengar. Tak bisa Bang, susah itu. Jadi saya rasa perjuangan Anda sia-sia saja. Karena Yesus itu bukan suara, Yesus itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, diterangkan dalam 1 Korintus 15:48, dan juga Yesus sendiri yang mengatakannya dalam Yohanes 8:42, dan juga dia sendiri yang menerangkan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 8, siapakah engkau Tuhan? Apakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan, aku adalah Yesus manusia dari kota Nazaret yang kau aniaya. Selesai kita. Jadi nggak ada lagi Yesus adalah suara Tuhan adalah Tuhan itu sendiri, maka Yesus itu adalah Tuhan. Tidak bisa, Yesus bukan suara. Bukan suara Yesus itu. Yesus itu manusia daging, makhluk. Jadi berhenti untuk mengatakan Yesus itu adalah suara. Kalau dia suara itu yang kita dengar di kuping. Kalau dia suara dalam perspektif hakikat Allah, itu adalah kehendak Allah. Tidak ada orang bisa mendengarkan kehendak Allah. Tak ada. Yang Anda katakan Al-Quran itu lembaran-lembaran kertas dan tinta. Itu makhluk. Itu ciptaan. Yang bukan ciptaan itu adalah kalamullah. Sifat yang melekat. Instruksi yang berasal dari Allah itu sendiri yang melekat pada diri Allah. Itulah makanya dikatakan kalamullah itu bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk. Maksudnya untaian, aturan pokok yang ada di dalam Al-Quran itu bukan makhluk, tapi Allah itu sendiri. Tetapi kertas, tinta itu makhluk. Begitu saudaraku. Belajar lagi. Cambuk. Nakal. Saya lanjutkan lagi ya. Ini sangat luar Masih ada biasa, lagi? Alamak. Saya pikir udah selesai. Kita kembangkan lagi sedikit Bang Juma ya. Bang Juma, kita akan kembangkan sedikit narasi kita supaya Mau kembang tidak kemana membuat- ini? Ya. Saya akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang mematikan kepada teman-teman muslim karena memang begini. Mati nih ya. Iya. Karena memang suara Tuhan itu memang tidak bisa dijelaskan secara sempurna oleh teman-teman muslim. Kita lanjutkan. Saya akan mengutip sebuah ayat yang terinformasi di dalam Al-Quran ya, yaitu di An-Nisa 171 ya. Di sini mungkin kita akan uraikan tentang kalimat Allah. Lalu kita akan mengkooperasikan pendefinisian dari KBBI itu arti kalimat tuloh. Kalimat tuloh ya. Kalimat Allah ya. Dan lanjutkan lagi ya. Di dalam An-Nisa 171 bunyinya begini, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu
Dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Kalimatnya yang disampaikannya kepada Miriam dan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan 3. Berhentilah, lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci, dia dari anggapan mempunyai anak. Nah, di sini dikatakan Allah itu mempunyai kalimat. Nah, kalimat kita lihat di dalam definisi KBBI ya. Kita baca nih. Kalimat tulo. Nah, kita baca ya kalimat Allah nih. Allah memiliki kalimat. Kita baca di dalam definisi KBBI. Apa arti kalimat? Kalimat di sini kesatuan ujar yang mengungkapkan sesuatu konsep pikiran dan perasaan perkataan. Berarti di sini Allah berkata-kata dengan para nabi. Berarti di sini Allah berkata-kata tentang penciptaan alam semesta. Kalau sudah dikatakan berkata-kata, berarti mengeluarkan lafal kalimat tulo. Berarti ada intonasi yang ada, berarti ada suara ada bunyi itu ada. Kalau berkaitan tentang Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qasas 30, di situ saya tidak mempersoalkan tentang media yang digunakan Allah, yaitu pohon. Saya tidak mempertanyakan tentang itu. Yang saya tanyakan suara yang berbicara dengan Musa di situ, suara itu dikatakan makhluk atau Allah? Kalau Bang Juma menjawab bahwasan suara yang berbicara dengan Musa itu adalah makhluk, berarti yang berfirman kepada Musa itu adalah makhluk, bukan Allah. Berbeda dengan malaikat. Malaikat itu adalah titipan dari Allah. Malaikat itu Allah menitipkan perkataannya, bukan berarti malaikat itu memikul perkataan Tuhan lalu diberikan kepada Muhammad, bukan. Tetapi malaikat itu mendengar kalimat yang keluar dari Allah, lalu malaikat itu dengar, lalu dia turun datang ke dalam gua, manggil Muhammad, lalu dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Bukan berarti dia itu menenteng-nenteng suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, lalu dipikulnya dibawa untuk Muhammad, bukan. Sama seperti para nabi yang ada di dalam Alkitab. Contoh begini ya, memang orang kalau berdialog dengan saya, mereka akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa. Saya lanjutkan lagi. Jadi begini ya. Contoh begini. Di dalam Alkitab itu, para nabi diinformasikan berbicara langsung dengan Tuhan. Kita mengutip salah satu nabi dulu, yaitu Musa ya. Musa itu dia berbicara langsung dengan Tuhan di dalam Keluaran 3, di dalam Keluaran 19. Musa itu berbicara dengan Tuhan itu secara langsung. Itu langsung loh. Nah, sekarang menjadi persoalannya itu, suara yang berbicara dengan Musa itu apakah dikatakan suara makhluk atau suara Tuhan? Tidak mungkin kita mengatakan, oh suara yang berbicara dengan Musa tadi adalah suara makhluk. Kita akan mengatakan bahwasan suara yang berbicara dengan Musa tadi itu adalah suara Tuhan. Kalau suara Tuhan, Tuhan atau bukan? Iya Tuhan. Kalau kita mengatakan suara Tuhan adalah makhluk, berarti ada di dalam diri Tuhan adalah makhluk. Kasih tanda. Cambuk. Ini cambuk Udah. ini Bang Juma dicambuk. Bang Jumanya dicambuk. Sudah. Belum dikit lagi. Belum. Nah, dikit lagi ya. Para nabi itu berbicara dengan Tuhan secara langsung. Suaranya ini dikatakan Tuhan atau tidak? Pasti kita akan mengatakan Tuhan. Apakah kita mengatakan suara Tuhan yang berbicara dengan Musa itu makhluk? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita harus mempercayai bahwasan suara yang didengar oleh Musa itu adalah Tuhan, yang keluar dari Tuhan. Suara ini kan keluar dari Tuhan ketika Musa mendengarkan suara itu. Ada bunyi yang keluar. Bunyi ini dikatakan Tuhan atau tidak? Ya kita katakan Tuhan. Kalau kita mengatakan bunyi yang keluar dari Tuhan kita katakan makhluk, itu mustahil ada di dalam diri Tuhan tercampur aduk dengan makhluk. Nah, Yesus ini siapa? Yesus ini adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan yang telah menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia melalui dia
Cambuk, jangan tertawa, cambuk. Nah, kita akan uraikan. Yesus ini apakah suara Tuhan atau bukan? Yesus ini adalah suara Tuhan, sesuai dengan diinformasikan di dalam Yohanes 1:14, dia adalah suara Tuhan itu yang sudah keluar dari Tuhan, seperti apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri dalam Yohanes 6, bahwasanya aku telah keluar dari Tuhan. Yang keluar dari Tuhan apa? Yang keluar dari Tuhan adalah suara Tuhan yang telah menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia, masuk di dalam perut Maria untuk berkomunikasi dengan manusia secara intens. Ini adalah Yesus. Nah, sekarang kita uraikan tentang kedagingannya. Kedagingannya berarti kita berbicara tentang media. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa di dalam Al-Qasas 30 itu, Tuhan menggunakan media. Media apa di situ? Media pohon. Musa berbicara dengan Tuhan di Gunung Horeb Keluaran 3. Tuhan menggunakan media apa? Media api dan media malaikat. Tuhan berbicara dengan Musa di dalam Keluaran 9. Tuhan menyampaikan kepada Musa, mengumpulkan mereka supaya apa? Supaya ketika Musa berbicara kepada mereka, jangan batu-batu Bang, coba saya lanjutkan lagi ya. Capek aku, Mas. Oh ya, capek-capek dikit lah. Nah, Tuhan menggunakan media ya, begini ya. Tuhan menggunakan media api berbicara dengan Musa. Tuhan menggunakan media awan berbicara dengan Musa dan berbicara dengan bangsa Israel. Suara Tuhan menggunakan media manusia siapa? Media manusia adalah tubuh Kristus. Maka tubuh Kristus disebut sebagai bait Allah. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menggunakan media pohon. Saya tidak bertanya tentang media pohon, saya tidak tanya tentang media manusia, saya tidak bertanya tentang media api, saya tidak bertanya tentang media awan. Tetapi yang saya tanyakan ini, suara yang berbicara dengan Musa di Al-Qasas 30 ini, suara yang didengar Musa ini, kira-kira ini Tuhan atau makhluk? Kalau kami sudah pastikan bahwa suara Tuhan yang berbicara dengan Musa, walaupun dia menggunakan media api, awan, atau manusia, suaranya adalah Tuhan. Yang saya tanyakan ini, Musa ini berbicara dengan Tuhan ini, suara ya. Suara. Saya tanyakan suara yang keluar ini. Ini Tuhan atau makhluk? Lanjutkan. Gurunda, aku dulu boleh Gurunda? Ya, silakan. Baru silakan. beres. Ya, maaf ya, agak kesabaran nih, Kores ya, maaf ya, lanjutkan. Iya, gue baru beres asar. Ya, perkaranya gini, dalam Islam udah jelas dari tadi Gurunda bilang ya, Allah Azza wa Jalla itu mempunyai sifat kalam gitu. Dan sifatnya ini melekat kepada keberadaannya, kepada zatnya. Itu sifat kalam. Apa itu kalam? Itu berbicara gitu. Lalu kemudian di sini fatalnya kawan-kawan Kristen tuh di sini. Kalau misalnya dibilang suara Tuhan itu adalah Tuhan juga, atau suaranya Yahweh adalah Yahweh juga, artinya di dalam diri pribadinya Yahweh itu ada huruf-huruf Yunani, ego eimi, logos gitu. Ya, Lanjut. dapat kan? Karena kan logikanya kan. Nah, ini yang sangat dipantangi oleh ilmu-ilmu di dalam Islam gitu. Karena mustahil sesuatu yang ada di dalam suara dan mulut manusia itu adalah Tuhan. Mustahil itu. Itulah kenapa sifat kalamullah, sifat berbicaranya Allah itu tidak bersuara dan tidak huruf. Ketika Allah menghendaki untuk makhluknya mengerti, baru Allah ciptakan suara dan huruf supaya makhluknya mengerti. Soalnya kalau dibilang suara dan huruf ini adalah Tuhan juga, Kristen nanti kena fatal di situ. Ego eimi Tuhan, huruf Yunani Tuhan, huruf Ibrani misalnya avodazarah Tuhan juga. Paham ya, Me ya? Enggak, itulah kenapa harus ada. Tunggu dulu, ini kan belum Gurunda, ini belum Oh ya, Gurunda. maaf. Sabar. Silakan. Sabar. Nah, dengan kata lain, bagi kami, benar yang dibilang Gurunda, Kitabullah itu adalah kalamullah yang terkandung di dalam kertas dan pena. Sedangkan kalam Allah sendiri itu adalah sifat yang melekat kepada keberadaan Allah, gitu. Yang jatuhnya apa? Kalamnya ini, perkataannya itu adalah perkataan yang ketika Allah hendaki baru ada dia. Lalu kemudian setelah itu tidak ada lagi. Gitu. Itulah kenapa sifat Allah itu selalu melekat kepada zat, dan kami menyembah keberadaan yang maha tinggi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Gitu.
Nangkap ya? Dikit. Nah, tunggu. Cambuk. Tunggu. Meme nanti dulu meme. Gurunda sekarang, silakan Gurunda. Gini, Oke, Mi. udah. Mi, sekarang bantu saya, kamu coba bunyi meong dulu. Nanti kita coba. Nah, pertanyaan saya, apakah EONG itu kamu? Ya beda saya dengan Tuhan. Enggak, saya tanya dulu. Ini kita berbicara dimensi. Dari tadi Anda menginginkan Tuhan itu menjadi makhluk. Kata meong yang terlontar dari suara tadi itu Anda. Iya, manusia berbeda dengan Tuhan. Tunggu, kita masih dimensi makhluk dulu, nanti kita lari ke sana. Oke, dimensi makhluk. Nah, itu tadi Anda. Tapi Bukan? kita lanjutkan ke Tuhan nanti ya. Setuju ya? Iya, itu Oke. tadi Anda. Itu tadi Anda. Itu tadi Anda. Ketika saya mengucapkan meong, suara yang sudah keluar, kalimat yang keluar dari saya ini yang sudah terpisah, yang berbunyi meong ini bukan saya, bukan. Alhamdulillah. Kalau kucingnya, Kucingnya enggak, itu kan belum dari materi. Itu ya kan kalau baru sebuah kalimat. misalnya kamu itu maha berkehendak, begitu kamu mengatakan, maka muncul biawaknya. Biawak yang muncul itu Anda. Sekarang yang dipertanyakan, apakah suara itu menjadi biawak atau suara itu menjadikan biawak? Ah, kalau Tuhan yang mengadakan suara itu pasti jadi biawak. Iya, Tapi kalau kucing definisinya bukan begitu. biawak. Nah, ya kucing. Menjadi Kalau persoalan. kucing, nah itu jadi kucing. Apakah kucing itu adalah Anda? Oke, saya akan jawab ya. Ini memang kalian akan mendapatkan ilmu dari saya ini. Saya akan menjelaskan dua definisi dengan dua. Belum, masih giliran Banyuma ini. belum. Coba silakan. Ya, Bang Andi, soalnya dia bertanya, Bang Andi. Apakah kucing itu Anda? Ya, oke. Ketika saya mengatakan Bang Unda, Bang Juma mengatakan seandainya saya itu maha kuasa ya, lalu saya mengatakan meong, Anda lalu, mengatakan meong. lalu meong Jadi itu kucing. jadi ya? Nah, apakah kucing itu Anda? Bukan. Ah, bagus. Jadi Tambah ketika bodeknya meme. Jadi ketika kemudian Tuhan mengatakan hamillah Maria, lahirkanlah anak bernama Yesus, apakah yang di dalam rahim Maria dan Yesus ini adalah Allah itu sendiri? Oke, berkaitan tentang Maria itu hamil, Jawab meme. Bang Al sabar Bang. Firman Jadi berkait- Allahnya hamillah Maria, lahirkanlah seorang bayi bernama Yesus. Itu firman Allah. Nah sekarang Yesus yang lahir dari firman Allah ini apakah Allah? Malaikat Jibril itu mendapatkan kabar baik. Malaikat Jibril itu mendapatkan kabar baik dari Tuhan. Artinya, larinya ke malaikat Jibril? Me. Ini saya ada pegang kunci dongkrak. Hati-hati lo bicara. malaikat Gabriel itu berbicara dengan Tuhan, lalu Tuhan menyampaikan bahwasan Maria itu akan hamil, tetapi tidak melalui Nah itu hubungan firman badan. Allah. Ah, Itu dengar firman ya, dengar Allahnya. ya. Ini dengar ya. Malaikat itu sudah mendengar nih. Nah Nah. sekarang apakah malaikat itu menenteng suara Tuhan itu masuk ke dalam perut Maria atau bukan? Bukan. Tetapi malaikat ketika dia mendengar perkataan Tuhan, lalu dia turun ke bumi, dia menyampaikan tentang apa yang disampaikan oleh Tuhan. Artinya titipan perkataan. Nah, malaikat menyampaikan kepada Maria bahwasan engkau akan hamil. Lalu Maria mengatakan mustahil, saya tidak punya suami. Lalu apa kata malaikat? Itu atas keinginan Tuhan. Itu firman Guru- Allahnya. Nah, Gurunda dikit Gurunda. Iya, Engkau silakan. akan lahir itu Tuhan bukan? Engkau akan lahir. Iya. Sekarang kita berbicara tentang apa yang disampaikan oleh Gabriel atau tentang apa yang akan ada di dalam perut Maria. Kalau iya yang disampaikan oleh Gabriel, engkau akan lahir itu Tuhan bukan? Iya sekarang maksud tanya. Dijawab Aduh, langsung. jangan cambuk aku sakit. Engkau akan lahir. Malaikat kan ngomong nih ke Maria, engkau akan lahir itu Tuhan bukan? Oke. Gabriel dia itu membawa sebuah berita dari Tuhan. Artinya dia tidak membawa suara Tuhan dan keluar dari Tuhan itu. Berita dari Tuhan bukan? Dengar. Udah kena dia udah Islam dia. Saya lanjutkan lagi ya. Saya ulangi sekali lagi. Gabriel itu mendengar perkataan Tuhan. Artinya dia mendapatkan informasi ataupun kabar baik dari Tuhan kepada dia. Belut kau ini. Bahwasan sampaikan ini kepada Maria.
Artinya, Mei, kau cuma ditanya Bang Juman tadi, yang dikandung Maria itu apa? Itu aja Yang jawabnya. yang dikandung Maria adalah Tuhan, iya benar. Tuhan. Arah bukan bro, kau yang salah. Jelasin Bang Juman. Bang Juman lagi Mei. Oke, Bang Juma lagi habis saya ya. Oke, silakan Bang Juma. Itu jawaban saya. Silakan. Jadi ketika Tuhan mengatakan hamillah Maria, seketika Tuhan turun, masuk ke dalam rahim, jadi bayi dia di dalam. Sama seperti ketika Anda mengatakan onde, tiba-tiba Anda ada di meja makan. Gumakan kau Mei. Ada marah. Oke, silakan Bang Juma dulu, nanti gantian, silakan. Iya, begini saudara Mei, kalau berbicara mengenai kalimat, Al-Quran itu banyak menyajikan data-data tentang kalimat tergantung daripada konteks ayat. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimah fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat firman. Apakah kemudian yang diterima oleh Adam di sini adalah Tuhan? Kan bukan. Jadi kata kalimat dalam Al-Quran itu tidak diartikan sebagai Tuhan pencipta, tergantung konteks. Berbeda kalau berbicara mengenai kalamullah, kalam Allah. Ada lagi, kalimat itu bisa diartikan misalnya sebagai keinginan manusia kemudian untuk bertaubat. Itu juga bisa dikatakan sebagai kalimat. Pertobatan manusia, di mana Allah menerima taubat manusia. Atau kalimat itu bisa juga disebut sebagai petunjuk atau hudan, ketetapan, ketentuan Tuhan. Bisa juga kalimat itu kemudian diajarkan sebagai sesuatu yang menjadi kekuatan atau sebagai utusan Allah. Misalnya, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a ladzi lahu mulkus samawati wal ar la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasuli nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Nah, kalimat di sini apa? Kitab suci. Jadi bisa berupa kitab suci, bisa berupa ketetapan, bisa berupa kalimat malaikat, bisa berupa aturan, hukum-hukum dan seterusnya. Sama ketika kita membaca di dalam Matius 4 nomor 4. Yesus berkata, manusia hidup juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya manusia hidup itu dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan demikian bukan hanya Yesus yang adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Seluruh manusia itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Mana dalilnya? Matius 4 nomor 4. Yesus berkata, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi batal kalau Yesus itu adalah Tuhan, dikarenakan dia masuk dalam rahim. Tidak begitu konteksnya. Jadi sekuat apapun saudara ingin menjajakan Yesus, itu tidak bisa saudara Mei. Tidak bisa. Cobalah sekali-kali gunakan akal sehat. Ya, saya kira begitu dari saya. Apa yang keluar dari Allah itu bukanlah Allah. Yang melekat pada diri Allah, sumber dari keinginan, itulah Allah itu sendiri. Tetapi ketika dia sudah keluar berupa kalimat, itu bukan lagi Allah. Tapi yang melekat pada diri Allah itulah Allah itu sendiri. Sama seperti Anda nih, kalau dianalogikan ke Anda, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, itu adalah Anda itu sendiri yang ada pada diri Anda. Tapi ketika kemampuan berbicara Anda itu Anda aplikasikan, Anda suruh bekerja untuk berbicara, maka apa yang keluar dari mesin yang ada pada diri Anda itu mesin berbicara, itu bukan Anda lagi. Anda bersuara, nah, itu bukan Anda. Kata me yang adalah gelombang yang terhantar keluar dari Anda, itu bukan Anda. Tetapi sesuatu yang berasal dari Anda. Suara Anda itu bukan Anda, tapi suara Anda itu adalah milik Anda. Suara Anda itu adalah pribadi baru yang keluar dari Anda, tapi bukan Anda. Nah, batuk tadi. Itu Anda yang batuk. Tapi keluar suara yang keluar itu bukan Anda. Oke? Oke, saya lanjutkan. Baik, terima kasih. Cambuk bang, cambuk. Bibirmu yang harus dicabut, bibir atas. Cambuk lagi.
Entar dulu Mei, entar dulu. Setengah menit, setengah detik. Kalau Meme lagi bokernya Meme adalah Meme ya. Oke, saya lanjutkan Bang Andi, dengar baik-baik. Ini Bang Andi akan mendapatkan ilmu ya, dengar. Cek. Itu terus Dengar ya. dari tadi. Dengar ya. Saya akan mendefinisikan dua kata. Dua kata ini mirip tetapi tidak sama. Nah, mungkin ini sudah pernah saya jelaskan kepada Bang Andi, tetapi mungkin Bang Juma akan mendapatkan ilmu ini. Saya lanjutkan. Iya. Jadi definisi Kalau kata gitu. di sini adalah menjadikan dengan menjadi. Menjadikan dengan menjadi ini mirip tetapi definisinya berbeda. Nah, saya akan menjelaskan satu kata dulu. Saya akan menjelaskan menjadikan. Menjadikan adalah membuat sesuatu. Artinya, saya menjadikan kursi. Itu kehendak saya. Lalu saya menggunakan tangan saya membuat kursi. Maka kursi itu jadi, apakah kursi itu boleh dikatakan saya? Bukan. Karena kursi itu saya menjadikan. Kursi bukan saya, tetapi saya menjadikan kursi itu. Itu definisi menjadikan. Lalu ada definisi yang kedua, menjadi. Menjadi itu adalah saya menjadi kursi. Kalau saya menjadi kursi, artinya terjadi perubahan wujud di sini. Gua doain lo Meme menjadi kursi sekalian aja dah. Oke, saya lanjutkan. Jadi, ketika saya menjadi kursi, maka perubahan wujud terjadi di sini, saya akan berubah wujud menjadi kursi. Tetapi kalau saya menjadikan kursi, berarti saya menjadikan kursi itu jadi, saya dan kursi bukan sama. Dan kami berbeda. Itu benar. Tetapi kalau saya menjadi kursi, maka perubahan wujud saya menjadi kursi. Nah, kita berbicara tentang suara Tuhan sekarang. Kita lari kepada suara Tuhan, dan kita akan menguraikan siapa Yesus ini. Nah, Kristen itu sudah final berbicara tentang suara Tuhan. Nah, Tuhan kami hakikatnya adalah roh, memiliki kehendak, dan memiliki suara. Kehendak adalah sifat Tuhan kami, suara adalah sifat Tuhan kami. Kehendak Tuhan, sifat Tuhan adalah Tuhan atau tidak? Sifat Tuhan itu pasti Tuhan. Jadi Tuhan memiliki sifat kehendak dan berfirman. Tetapi kehendak ini bisa keluar enggak dari Tuhan? Tidak bisa. Yang bisa keluar dari Tuhan hanyalah suara. Suara ini bisa keluar dari Tuhan. Nah, sekarang suara Tuhan yang keluar dari Tuhan ketika dia mengatakan kun fayakun, berarti segala sesuatu jadi. Nah, ketika Tuhan mengatakan jadilah bumi, jadilah matahari, jadilah alam semesta, apakah suara Tuhan ini berubah wujud, berbentuk menjadi bumi, ataukah menjadi matahari, ataukah menjadi alam semesta? Tetapi tidak. Dengan kekuatan Tuhan, dengan intonasi yang keluar, dengan bunyi yang keluar ini, maka terbentuklah segala sesuatu. Bukan berarti suara ini berbentuk menjadi segala sesuatu, tetapi suara ini menjadikan segala sesuatu. Dengar baik-baik ya. Tuhan kami berfirman, kun fayakun, maka jadilah. Bukan berarti suara Tuhan ini dia berbentuk menjadi makhluk. Kalau suara Tuhan kami berbentuk menjadi makhluk, maka bumi itu bisa kita katakan Tuhan. Maka matahari itu bisa kita katakan Tuhan. Tetapi tidak. Matahari, bumi maupun alam semesta dijadikan oleh suara Tuhan kami. Bukan berarti suara Tuhan kami menjadi alam semesta, bukan. Tetapi suara Tuhan kami menjadikan alam semesta. Sama seperti saya menjadikan kursi, bukan berarti saya menjadi kursi. Nah, Yesus kita berbicara siapa? Yesus kita berbicara suara Tuhan yang menjadi manusia. Bukan suara Tuhan yang menjadikan Yesus, bukan. Yesus adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan, gelombang suara yang keluar dari Tuhan, intonasi, bunyi yang keluar dari Tuhan ini, lalu dia menjadi manusia, berbentuk menjadi manusia. Siapa? Menjadi Yesus. Sama seperti saya menjadi kursi berarti perubahan wujud. Suara Tuhan kami menjadi manusia yang disebut dengan Yesus berarti suara ini telah menjadi manusia. Kalau suara ini menjadikan segala sesuatu, berarti suara ini tidak menjadi segala sesuatu, tetapi suara ini menjadikan segala sesuatu. Maka saya mengatakan begini ya, teman-teman akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari saya. Karena kalian berhadapan dengan seorang pendebat yang sangat luar biasa, yang akan membuka
wawasan pikiran-pikiran supaya apa? Supaya kita itu lebih dalam untuk memahami siapa Tuhan itu. Jadi saya mengutip satu kata dari Bang Juma tadi mengatakan bahwasan Allah Subhanahu wa taala ketika ada yang keluar dari dalam dirinya, ketika ada suara ataupun kalimat yang sudah keluar dari Allah, maka kalimat itu dikatakan makhluk. Hah? Sebelum Maria mengandung, Yesus ada di mana? Iya, nanti saya akan jawab. Itu aja. Nanti saya akan jawab. Jangan dipotong dulu Bang Handi. Ini berkaitan tentang paparan Bang Juma nih. Saya mengutip ini. Nah, Ya udah, intinya di situ saya sebelum mengutip- Maria mengandung, Yesus di Bang. mana? Bentar Bang. Aja. Jadi saya mengutip perkataan Bang Juma, dia mengatakan bahwasan di dalam ajaran Islam ataupun pemahaman Bang Juma, bahwasan apa yang sudah keluar dari Allah, kalimatnya yang sifatnya tadi yang sudah keluar itu, kalau sudah keluar dari Allah berarti dia bukan Allah tetapi dia adalah makhluk. Nah, berarti saya di sini mengatakan bahwasan kalau Bang Juma mengatakan kalimat Allah sudah keluar dari Allah dikatakan makhluk, berarti ada di dalam diri Allah yang tidak kekal. Berarti ada di dalam diri Allah ini tercampur dengan makhluk. Kalau kami berbeda, kami mengaku bahwasan semua yang ada di dalam diri Tuhan adalah Tuhan, dan semua yang ada di dalam diri Tuhan adalah kekal. Jadi kalau ada suara yang keluar dari Tuhan walaupun sudah terpisah, kami akan tetap mengatakan dia adalah Tuhan. Kalau kami mengatakan dia makhluk, berarti ada di dalam diri Tuhan kami tercampur dengan makhluk. Amin, haleluya. Semoga Tuhan Yesus membimbing kalian ke dalam jalan yang benar. Inilah Roh Kudus telah mengutus saya untuk membimbing kalian. Ya, tadi itu ya. Roma 14 nomor 9, sebab untuk itulah Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Itu kata menjadi. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ibrani 2 nomor 9, tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Dibuat itu sama dengan kata elato dalam bahasa Yunani yang artinya dibuat atau sesuatu yang baru, sama dengan ciptaan. Efesus 2:15, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya. Manusia baru di dalam dirinya, ciptaan. 2 Yohanes 1 nomor 7, 1 Yohanes 4 nomor 2, 1 Timotius 2 nomor 5. Semuanya kemudian Yesus itu adalah manusia yang dibuat. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. 1 Petrus 3:18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Lagi-lagi Yesus dibangkitkan, dijadikan, dan seterusnya. Jadi tak ada kemudian apa yang bisa membenarkan ya asumsi saudara Meme untuk menjadikan anak manusia yang dijadikan, yang dibentuk, yang dibuat menjadi Tuhan oleh orang Paulus dan teman-temannya, agar supaya Yesus itu dituhankan dan dia adalah suara Tuhan dan dia adalah firman Tuhan. Tidak ada. Firman Tuhan keluar dari Tuhan. Yesaya 55 nomor 11. Sampai kepada Gabriel, suara Tuhan yang keluar. Sampai kepada Maria. Apakah Yesus sudah ada? Belum ada. Suara Tuhan masih mutar-mutar kemudian. Habis itu Maria mempraktekkan apa yang diteorikan kemudian oleh Gabriel. Hamil, melahirkan. Maka yang lahir ini adalah bukan suara Tuhan, bukan firman Tuhan yang lahir. Tetapi manusia 100%, 100%-nya lagi adalah bukan Tuhan. Jadi Yesus itu kalau mau ikuti akal-akalan gereja, Yesus itu 100% manusia, 100% bukan Tuhan, 100% bukan ayam, 100% bukan pohon,
100% bukan kambing, 100% bukan sapi, 100% bukan malaikat, 100% bukan laki-laki, 100% bukan tumbuhan, 100% bukan ini, dan bukan Tuhan. Yesus hanya 100% manusia. Tak ada yang lain. Jadi Yesus adalah makhluk manusia yang berasal dari suara Tuhan. Alam semesta ini adalah ciptaan yang berasal dari suara Tuhan. Semua yang ada pada langit dan bumi itu adalah makhluk yang berasal dari suara Tuhan. Jadi tak ada alasan kemudian untuk mengatakan Yesus itu adalah suara Tuhan, tidak ada. Tetapi Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari suara Tuhan. Sama seperti ketika Anda mengatakan meong, maka meong yang didengarkan oleh istri Anda paham, oh suami saya lagi pingin tidur dengan kucingnya. Maka istri Anda kemudian mengambil kucingnya, membawakan ke Anda untuk Anda temani tidur. Bukan berarti kucing itu adalah Anda. Ya, sederhana sebenarnya ini. Cuman saudara Meme ingin berfantasi, berhalusinasi, ingin menjelaskan Tuhannya itu adalah Yesus itu adalah suara Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Capek kita muter-muter, Bang. Jadi saya katakan kepada saudara, Yesus itu makhluk. Anda mau pretelin dia menjadi suara, menjadi firman, menjadi kalimah, menjadi apapun itu, menjadi logos, menjadi gogos, menjadi apapun, tak ada yang bisa Anda jadikan sebagai kendaraan untuk mengantar Yesus sebagai Tuhan. Tak ada. Tak ada. Itu hanya muter-muter aja, hanya hanya menipu diri Anda dan memperbodoh diri Anda sendiri. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Itu loh. Saya lanjutkan Gimana Bang Bima, ya. ceritanya nih? Ada nggak yang bisa? Ada nggak yang bisa kemudian membimbing saudara kita ini? Udah rapuh dia, tangan kakinya sudah Oke, saya lumpuh. lanjutkan. Tinggal mulutnya aja yang goyang-goyang. Silakan Bang Andi, Bang Andi. sabar, Bang Andi. Taruh lu, Lanjut, taruh lu, Bang. Bang Andi yang cocok ini. Ya, Ya, lanjut. Sabar Bang Andi. Satu doang pertanyaan saya tadi. Saya monitor aja. Ya. Lanjut. Mei, yang dikandung Bunda Maria Tuhan atau manusia? Tuhan. Tuhan. Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhannya Bunda Maria adalah YHWH. Jadi nggak dituhankan yang dalam kandungan. Iya Tuhan kan? Jadi Tuhannya Bunda Maria isi kandungannya. Iya. Ya udah, lanjut, selesai. Oke, saya lanjutkan ya. Ya. Ini berkaitan tentang apa yang dikandung oleh Maria. Memang orang akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa ya. Cambuk Bang cuma cambuk. Cambuk ya. Udah, oke, saya lanjutkan. Oke. Jadi begini ya, orang-orang akan mendapatkan ilmu yang sangat Kok luar suara kau melambai gitu, Meme? biasa. Ya, tapi dicambuk. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Saya akan memberikan sebuah kuliah gratis dari Meme Bos untuk teman-teman muslim yang ada di sini berkaitan tentang apa yang dikandung oleh. Nah, Gabriel itu datang kepada Bunda Maria menyampaikan kabar baik. Nah, kabar baik yang didapatkan oleh Gabriel ini dari siapa? Sudah pasti dari Tuhan. Kenapa dia mendapatkan informasi dari Tuhan? Karena malaikat dan Tuhan itu bertata di atas surga. Artinya, Gabriel mendapatkan informasi dari Tuhan untuk disampaikan kepada Bunda Maria. Kabar apa yang didapatkan oleh Gabriel untuk disampaikan kepada Bunda Maria? Bahwasan Bunda Maria akan hamil dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamai dia Yesus. Nah, selanjutnya kita akan paparkan. Kira-kira kalimat yang diucapkan oleh Gabriel kepada Maria ini apakah dikatakan Tuhan atau tidak? Ya, itu bahasa nama gue yang itu. Silakan. Iya, sabar. Iya, saya kan orang pintar nih. Jadi saya memberikan kuliah kepada kalian. Jadi kamu sabar. Saya tahu arah pertanyaanmu itu saya tahu. Saya kan seniormu. Nggak mungkin lah saya ini. Kalau sama Kristen yang lain mungkin mereka nggak paham tentang pertanyaanmu. Tetapi saya paham. Mantap. Saya lanjutkan lagi ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Gabriel ketika dia menyampaikan kabar baik kepada Maria, dia mendapatkan informasi dari Tuhan. Artinya ada suara Tuhan yang dia dengar. Suara Tuhan ini Tuhan enggak? Ya pasti Tuhan. Suara yang keluar ini pasti Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, apakah Gabriel menenteng suara Tuhan ini lalu dibawa ke bumi? Enggak. Suara Tuhan tidak ditenteng oleh Gabriel untuk dibawa ke bumi.
Tetapi Gabriel mendengarkan kalimat yang berasal dari suara Tuhan untuk disampaikan kabar baik kepada Maria. Artinya setelah Gabriel mendengarkan kabar baik tersebut, mendengarkan kalimat tersebut, maka dia turun ke bumi, maka dia menyampaikan sesuai dengan apa yang dia dengar. Nah, ketika dia menyampaikan tentang apa yang dia dengar dari Tuhan, maka Maria bertanya, mustahil saya akan hamil, sedangkan saya tidak punya suami. Stop sampai situ. Oh, yang mustahil itu kan udah beda konteks. Sekarang pertanyaannya, bagaimana suara yang sampai kepada Gabriel dari Tuhan? Bagaimana suara yang sampai kepada Gabriel dari Tuhan? Iya, apakah menggunakan huruf Ibrani atau huruf Yunani? Silahkan. Oke, baik. Gabriel berbicara dengan Tuhan, apakah Tuhan menggunakan bahasa Ibrani ataukah menggunakan bahasa Yunani? Tetapi saya menafsirkan bahwasan Gabriel pasti mendengar suara Tuhan dan kalimat itu menggunakan bahasa Ibrani. Karena apa? Kata siapa meme? Karena Biarin dulu Bang Al, karena nanti dia di sini. Dia baru ngerti cara pikir Islam. Iya. Karena sasaran penyampaian yang akan disampaikan oleh Gabriel ini kepada orang-orang Yahudi yang menggunakan bahasa Aramaik ataupun Ibrani. Jadi pasti mereka lanjut. Mantap. Sekarang menggunakan bahasa Ibrani. Kamu interogasi saya ya, saya siap ya. Iya, supaya ini karena jawaban lu nanti ujung-ujungnya Islam ini. Nah, menggunakan bahasa Ibrani kepada Gabriel, bahasa Ibraninya ini itu Tuhan juga bukan? Silakan. Oke. Gini, kayaknya lu bingung. Bahasa Ibraninya ini itu Tuhan atau ciptaan? Nah, silakan. Tahu. Nah, ketika Tuhan mengeluarkan kalimat menggunakan bahasa Ibrani, kami tidak menuhankan kalimatnya, tetapi kami menuhankan suara atau bunyi. Itu udah Islam itu. Pertanyaannya bukan itu. Ini bahasa Ibrani yang keluar kepada Gabriel dari Tuhan, itu bahasa Ibraninya Tuhan atau bukan? Ya, oke, saya jawab. Kami menuhankan itu suara Tuhan. Jangan dibelokin, Me, lu ngerti pertanyaan gua. Bukan soal lu menuhankan atau enggak. Bahasa Ibrani yang keluar dari Tuhan, menurut tafsiran lu, itu Tuhan atau bukan? Bahasa yang keluar dari Tuhan, yaitu bahasa Ibrani itu bukan Tuhan. Kalau kalimatnya bukan Tuhan. Lah, sekarang gimana caranya bahasa Ibrani ini keluar, bukan Tuhan, tapi suara yang pakai bahasa Ibrani ini Tuhan? Gimana itu? Kami menuhankan bunyi yang keluar dari Tuhan, itulah yang dituhankan. Oke, Dengar ya? bunyinya ini bahasa apa? Bunyinya saya tidak tahu. Gua bilang juga, lu ujung-ujungnya Islam. Karena Islam itu jawabannya begitu. Bunyinya bagaimana, suaranya bagaimana, saya tidak tahu. Dengar. Selamat datang di kebenaran, Me. Dengar. Kami Apa? menuhankan Tuhan yang mempunyai... Sadat aja lah, sadat. Saya Meme jawab. kok udah mabuk tuh, udah kebanyakan bodrek tuh. Udah kena, Meme, udah kena. Inilah pola pikir Islam. Etika kami terhadap bagaimana sifat dari keberadaan Tuhan itu, kami tidak mau gegabah karena tidak ada pembahasan ke sana dari Tuhan itu sendiri, Me. Betul. Oke. Tasabihat. Oke, saya lanjutkan ya. Karena Ini kan jatuhnya sudah- gini, Me. Sudah Karena mulai jatuhnya framing gini, ini. Me. Ini kan sudah mulai Meme framing tadi, ini. karena lu udah bilang tidak tahu, Me. Iya, sabar. Gantian. Jangan framing dulu. Mau kemana sekarang coba? Lanjutkan. Pertanyaan kamu kan bahwasan kalimat yang diucapkan, yang diperjelas oleh suara tersebut, itu boleh dikatakan Tuhan atau tidak? Saya mengatakan Bukan boleh lagi, Me. Kalau boleh masih simpang siur. Itu Tuhan atau bukan? iya, sabar. Kami mempertuhankan itu adalah suara Tuhan yang keluar dari Tuhan. Kalau kalimat yang berbentuk menggunakan bahasa Arab atau kalimat yang digunakan suara tersebut menggunakan bahasa Ibrani, itu bukan Tuhan. Tetapi yang kami tuhankan adalah suaranya. Gua paksa lagi nih ya. Gua paksa lagi logika lu.
Itu gimana caranya keluar huruf Arab atau huruf Ibrani tanpa suara? Gimana caranya? Ya kan kami menuhankan suaranya, bukan kalimat yang terbentuk, bukan. Lah ya itu suaranya keluar, ada bahasanya kan? Iya. Nggak bisa terpisah dong. Nggak bisa terpisah. Nah sekarang bahasa yang keluar berbarengan suara ini masa bisa satu ciptaan yang satu lagi pencipta? Gimana konsepnya itu? Kalimat ini kan untuk orang memahami apa yang mau disampaikan Tuhan. Tetapi suara, dengar baik-baik apa yang disampaikan ya. Ini Abang Al ini harus mendapatkan kuliah gratis dari saya ini, dengar. Jangan lari ke Bang Al, ke gua lu, ke gua. Dengar. Harus mendapatkan kuliah gratis ya. Tuhan kami memiliki suara. Nah, suara ya. Suara itu dia memiliki Jawab dulu kalimat. pertanyaan Kores yang tadi. Iya, saya tahu Bang Al, sabar. Bang Al akan mendapatkan kuliah gratis ini. Tuhan kami memiliki suara, dan suara ini akan berbentuk kalimat. Nah, kalimat ini untuk apa dia harus menggunakan kalimat? Kalimat ini supaya untuk memahami orang-orang yang menggunakan bahasa kaumnya. Contoh begini. Tuhan, Nah, dia ketika Islam lagi berbicara- itu. Islam lagi itu. Sabar. Tuhan kami berbicara kepada Gabriel nih. Lalu dia menggunakan pemahaman ataupun menggunakan kalimat Ibrani. Nah sekarang yang kami mengatakan Tuhan itu kalimat yang berbentuk Ibrani ini ataukah suaranya yang bunyi? Kami menuhankan yang bunyi ini, bukan yang kalimat ini, yang bunyi. Bunyi, tahu nggak bunyi? Bunyi. Ya. Nah, itu Tuhan lu. Itu Tuhan. Itu Tuhan lu. Iya. Nah kalau inilah Tuhannya, bukan kalimatnya. Ya udahlah. Oke, Itu harus dipahami dulu. Nah, ketika Tuhan tidak ini Tuhannya Meme ketika tidak tapi dia menggunakan bahasa Ibrani misalnya gimana, Mbak? Tuhan Ibrani itu. Apa sih Tuhan lu kalau ngomong biasanya? Tunggu ya, kita lihat dulu. Misalnya kita buka di Yesaya ya, misalnya kita buka Yesaya 66:17. 66:17. Nah, kita buka di sini. Nah, misalnya Tuhannya ngomong kayak gini nih. Kita langsung sekarang studi kasus ya. Nah, Tuhannya bilang kayak gini, Me. Oke le besar hahazir wahesekes wh akbar yahdau yasupu gitu. Semua yang makan babi, yang makan tikus itu akan dimusnahkan. Neum Yahweh. Demikianlah perkataan Yahweh. Nah, itu yang tadi gua ngomong itu Tuhan bukan? Aku nggak ngerti apa yang kamu sampaikan ini. Loh, ini perkataan Tuhan lu pakai bahasa Ibrani. Tuhan lu ngomong pakai bahasa Ibrani. Okale besar hahazir wahesekes wh akbar yahdau yasupu. Nah, itu Tuhan bukan itu? Nggak ngerti aku. Lo kayak mana sih? Pertanyaan aku nggak ngerti. Itu tadi bahasa Ibrani yang keluar dari bahasa Ibrani yang gua tadi bacakan, itu Tuhannya Meme bukan? Nggak ngerti aku, Pak. Lo kabur lo. Lo ngerti sebenarnya lo. Sekarang begini ya, begini sedikit Aki Kores ini Iya, silakan. Udah kena dia. bernarasi sedikit. Selamat terbuka Meme logikanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini ya saudaraku Bang Meme. Di dalam Al-Quran Allah berfirman laisa kamislihi syai', yang artinya Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, dari kalimat ini ya, dari kalimat Allah ini umat Islam mampu menguraikan Bang Meme, di mana segala itu tidak serupa dengan apapun. Apa yang kita hayalkan, apa yang kita bayangkan, imajinasikan, pikirkan, itu tidak serupa dengan apa yang ada di dalam benak kita, Bang Meme. Ya, jadi kalau di kita agak pelan-pelan Bang Eri, nanti ini loh, nanti nggak sampai kepada suaranya ini. sebentar. Oke, sedikit saya nambahin lah. Nunggu Bang Erik benerin sinyal ya. Jadi begini Meme ya. Saya jelaskan nih, kamu dengar baik-baik. Saya kasih satu SKS buat kamu ya. Iya. Paham yang menyatakan Iya, ini bahwa poinnya sifat itu harus Tuhan. pergi.
Putus tadi Bang Erik. Masih merah, Akhi Erik masih merah. Oke, bentar Bang Erik, merah. Oke, saya jelaskan sama Meme dulu ya. Di dalam agama-agama Abrahamik ya, zat Tuhan dengan sifat Tuhan itu menyatu jadi satu. Itulah yang disebut diri Tuhan. Ya. Sedangkan yang mengadopsi konsep bahwa sifat Tuhan dengan diri Tuhan bisa berpisah menjadi makhluk itu adalah mitos dewa-dewa Yunani. Ya, seperti di dewa Jupiter, dewa Hercules ya. Dewa-dewa Yunani itu adalah sifat-sifat Tuhan yang menjelma menjadi makhluk atau menjadi manusia. Disebut juga anak-anak Tuhan ya, atau logos atau firman yang kamu tafsirkan tadi itu. Ini adalah konsep politeisme dan panteisme ya, yang juga menjadi dasar bagi lahirnya agama-agama paganisme ya. Jadi kalau kamu bawakan konsep ini berarti kamu menyeret keluar ajaran Yesus menjadi agama pagan sebenarnya. Makanya kamu muter-muter dari tadi kayak helikopter nggak nemu-nemu jalan keluar gitu. Iya kayak jaga semu bawa golok, akhirnya muter-muter kayak helikopter gitu. Oke, saya jawab Jadi ya. itu aja tambahan saya buat kamu Meme. Oke, bagus, Jadi kalau bagus, kamu bagus, ya. mau kembalilah Sebentar, ke Bang ajaran Meme. Yesus. Aku sedikit aja. Sebentar. 1 menit, Ya, 1 menit. sebentar. Jadi kamu kembali ke ajaran Yesus ya, kamu kaji apa yang keluar dari mulut Yesus, jangan kamu ikuti apa yang keluar dari mulut Paulus. Oke, lanjut Bang Erik. Oke ya, sedikit ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi gini Bang Meme. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Yang artinya Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, dari kalimat Allah ini, umat Islam mampu menguraikannya Bang Meme, di mana segala yang ada pada diri Allah itu tidak serupa dengan apapun. Nah, kita manusia yang menghayalkan, membayangkan, imajinasikan dan kita pikirkan itu adalah tidak serupa dengan apa yang kita pikirkan sebenarnya yang ada di dalam benak kita Bang Meme. Di kitab saudara, di Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu di Yeremia 10 nomor 6, tidak ada yang serupa dengan engkau ya Tuhan. Di Yesaya 46 nomor 5, kepada siapakah engkau hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan aku dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Nah, kalau ada data seperti ini, sama hal yang dikatakan Allah tadi di surah Syuara ayat ke-11, tentulah sama dengan uraian tadi Bang Meme. Nah, sebentar lagi yang saya sebutkan tadi di Yohanes 5:37. Bagaimana metode Yesus menerima firman di Yohanes 17 nomor 8? Nanti mohon ditanggapi ini. Nah, sementara dari narasi yang Anda bangun, yang Anda sampaikan, suara Tuhan itu adalah Tuhan. Inilah yang diajarkan oleh tokoh-tokoh pemuka agama yang mendirikan agama Anda Bang Meme. Di mana nenek moyangnya pendiri agama Anda itu beraliran Helenisme ataupun paganisme. Tidaklah mungkin Bang Meme, ajaran samawi yang diajarkan oleh Nabiullah Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam ini serupa dengan ajaran pagan. Tidak bisa dicampur adukan. Mereka menghilangkan akidahnya Nabi Isa alaihissalam pada kala itu untuk menyesatkan banyak umat manusia. Sementara agama lahir dari sekelompok penganut ajaran di mana Tuhan itu sama dengan makhluk. Begitu Bang Meme. Oke, saya Tegas mendapatkan kami di poin sini. di sini ya. Saya Ya, silakan. mendapatkan poin ya. Dengar baik-baik Silakan. ya. Ini netizen di bawah dengar ya, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik ya. Dengar ya. Jadi begini ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Erik yang mengatakan bahwasan sebenarnya tidak boleh mengatakan suara Tuhan itu adalah Tuhan karena Allah tidak sama dengan makhluk ya. Mungkin saya akan mengutip satu ayat di dalam Al-Quran ya. Apa dasar si Erik ini mengatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk? Mungkin ini yang dimaksud ini dengar ya. Di dalam Al-Baqarah ayat 255. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Jadi di sini membedakan antara makhluk dengan Allah ini adalah Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Sedangkan makhluk itu pasti ngantuk dan tidur. Tetapi kalian lupa bahwasan virus itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Allah mengklaim dirinya itu tidak sama dengan makhluk, tetapi ada makhluk yang mirip dengan Allah. Ada kesamaan di sini. Allah tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Virus tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Virus itu hidup, tapi dia tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Artinya ada kesamaan di sini. Jadi gagal ketika Anda mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Di sini hanya ada satu kata. Ketika kamu mengatakan bahwasan ketika suara Allah keluar dari Allah itu sudah menjadi makhluk, berarti tutup poin.
di dalam diri Allah yang kamu imani sebagai pencipta alam semesta ini tercampur dengan makhluk. Karena ada yang keluar dari dalam dirinya menjadi makhluk. Berbeda dengan kami sudah final mengimani bahwasan apapun yang keluar dari Tuhan itu adalah Tuhan. Nah, kami mengimani Yesus adalah suara Tuhan yang keluar yang menjadi manusia. Itu yang kami imani. Berbeda dengan kalian sudah memastikan bahwasan yang keluar dari Allah itu bukan Allah, berarti sudah Allah tercampur dengan makhluk. Selesai di sini. Ya udah cukup cukup. Nah, Habis Bang ya? Andi dikit, Bang Andi. Aku mau nambahin. Ya, virus itu tidur, Dalam istilah medis namanya dorman. Gitu. Jadi dicek aja dorman, DORMANT gitu. Makanya kekristenan itu perlu banyak belajar. Dorman itu bukan tidur, dia untuk sementara Apa? waktu jeda, istirahat. Hah? Istirahat itu tidur bukan? Bukan, jeda. Apa dong? Oh, virus Jadi itu ngapain? tidak beraksi, artinya itu dia disebut dorma di situ, artinya untuk sementara waktu dia jeda, itu istirahat. Ya jeda tuh di Bukan mana berarti tertulis? dia ngantuk dan tidur. Virus tidak Iya, di mana tidak dorman pernah itu tidur. artinya jeda itu di mana? Jeda Ya, itu coba paus. buka aja. Saya Mau udah di pernah mana buka. nih? Mau di apa? Mau di Puskesmas Gondosari, di Siloam gitu. Nah, coba buka. Atau apa? Mau di mana? Dorma Mau buka itu di jeda. mana? Bukan berarti dia tidur. Nggak ada lu jeda. Ini gue bacain. Dorman adalah sifat dari kuman atau virus penyebab tuberkulosis yang bisa aktif hidup kembali dengan karakteristik yang dimiliki. Bakteri yang tadinya tidur atau biasa disebut dengan istilah TB laten ada dapat menjadi bangun, aktif lagi dan menyebabkan penyakit simptomatik. Nah, Coba itu kamu dorman. ulangi lagi. Kamu ulangi lagi Dorman. lebih baik. Dorman adalah sifat dari kuman atau virus Nah, yang yakni untuk bisa menghidupkan lagi aktif. kuman yang sudah tidak aktif, benar ya? yang bisa aktif hidup kembali dengan Iya. karakteristik yang dimiliki bakteri yang tadinya tidur Nah, dihidupkan atau lagi. biasa disebut dengan istilah TB laten benar. ada dapat menjadi bangun aktif lagi. Iya, udah pasti itu. Jadi Udah, dorman cukup. dia Udah. fungsinya, dengar Udah. ya. Dorman Udah. itu fungsinya itu Cukup, untuk udah. mengaktifkan lagi. Dengar. Dorman kok itu mengaktifkan lagi? fungsinya Dorman itu itu- karakter Iya. penyakitnya, Mek. Dorman, itu Dorman karakter itu untuk penyakit. mengaktifkan lagi bakteri yang sudah mati. Itu Contoh, dorman. misalnya ada orang penyakit leukemia nih, kanker darah gitu. Nah, si kankernya ini itu sama dokter dibikin dorman, dibikin tidur. Artinya kankernya masih ada, tapi dia tidur sehingga tidak menyebabkan progresif yang terus menerus kayak gitu. Lalu Itu virusnya maksudnya. datang untuk menghidupkan kembali. Loh kok virusnya? Dorman itu sifat dari virusnya. Dorman apa? Udah Dorman Mei. sifat dari virusnya. Dorman Lu sifat gimana? dari virus. Nggak Oke, nyambung dorman dia, Bukan sifat nama dari obat virus. itu Dorman. Coba ulangi lagi. Dorman itu preman pasar. Dah. Cukup. Nah, terus satu lagi yang mau gua bahas gini, Mek. Ya udah kalau gitu tulisan-tulisan Yunani dan tulisan-tulisan Ibrani di Perjanjian Lama Perjanjian Baru itu Tuhannya meme juga. Oke, berarti kita kembali kepada Sip. kalimat. Udah, Mek, udah beres. Wah, oke, pengguna macam pengguna. Mantap. AC. Mending. Jadi kesimpulannya gini, kalau saya dengar meme ini, Tuhannya ada beberapa Tuhannya. Ada Tuhan di surga, ya turun